Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2221. Garis depan. Ling Han mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian membungkuk untuk memberi hormat, berkata, "Salam, Raja Surgawi Keabadian." Tidak perlu kesopanan yang berlebihan. Raja Surgawi Keabadian berbalik, tetapi yang bisa dilihat Ling Han hanyalah kekosongan kosong. Seolah-olah orang ini bahkan tidak ada di alam eksistensi ini, yang sangat aneh. Ketika Raja Surgawi Keabadian melihat ini, dia hanya tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Ini hanya sepotong pemikiran yang saya tinggalkan di tempat ini. Diriku yang sebenarnya masih berada di titik penghubung dua alam, terlibat dalam pertempuran dengan alam asing." Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Anda hanya perlu mendengarkan saya berbicara. Saat ini, situasi telah muncul di titik penghubung kedua alam. Zona netral sebenarnya telah muncul, dan apakah itu alam surgawi kita atau alam asing, kita tidak dapat menarik peraturan langit dan bumi di sana. Kami hanya bisa menggunakan kekuatan dan regulasi yang tersimpan di tubuh kami dalam pertempuran. Sekarang, zona netral ini masih memiliki batasan tingkat budidaya. Hanya mereka yang berada di Ascending Origin Tier dan di bawahnya yang dapat melewatinya. Orang-orang dari tingkat Raja Surgawi hanya bisa berdiri di luar dan menonton. Beberapa hari yang lalu, alam asing memprovokasi kami, meminta pertempuran antara generasi muda dari kedua belah pihak. Kami orang tua memikirkannya, dan berpikir bahwa kami juga harus membiarkan para pemuda dari generasi ini untuk melatih diri mereka sendiri, dan menyadari betapa kuat dan menakutkannya alam asing. Dengan demikian, kami setuju. Caramu cukup mengesankan, dan kami belum menemukanmu dalam beberapa hari ini. Sudahlah, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan aku juga tidak punya niat untuk mengejar masalah itu. Karena kamu telah keluar dari pengasingan, dan juga telah menembus ke tingkat istana abadi pada saat itu, maka pergilah ke sana dan berikan kontribusimu sendiri atas nama alam surgawi kita." Jika Ling Han tidak tahu tentang badai kegelapan sebelumnya, dia pasti akan benar-benar bingung. Namun sekarang dia jelas tentang apa yang Raja Surgawi kekal bicarakan. Dia juga tahu bahwa perubahan telah terjadi dalam perang antara dua alam. Zona netral benar-benar muncul di titik penghubung. Jika zona ini terus melebar dan memungkinkan orang yang lebih kuat untuk masuk, bukankah alam surgawi akan bermasalah? Ling Han berpikir demikian, dan dengan cepat menjawab, "Junior ini bersedia melakukan apa yang saya bisa untuk alam surgawi." "Baiklah, lanjutkan." Raja Surgawi Keabadian melambaikan tangannya. "Surat identitas Anda dapat membuka formasi transfer. Saat ini, satu-satunya formasi transfer berada di dekat titik penghubung kedua alam. Hehe. Sepertinya kamu sudah tahu tentang badai kegelapan." "Ya, saya tahu," jawab Ling Han, membungkuk. Raja Surgawi Keabadian mengangguk, dan menatap Ling Han untuk kedua kalinya. "Brat, kamu benar-benar bertekad untuk benar-benar menyerahkan 9 kekuatan sumber langit dan bumi. Jika itu adalah diriku di masa lalu, apakah aku akan memiliki keberanian seperti itu?" Ekspresinya sedikit bingung. Jelas, dia tidak bisa memutuskan saat ini. Harus diketahui bahwa Raja Surgawi sangat tegas, namun sekarang dia benar-benar ragu-ragu, yang menunjukkan bagaimana Ling Han bersedia menyerahkan 9 sumber kekuatan surga dan bumi adalah suatu prestasi yang sangat menentukan. Hahaha, Raja Surgawi Keabadian tiba-tiba tertawa keras, matanya bersinar terang. "Fakta bahwa saya akan ragu begitu lama sudah dengan jelas menceritakan masalahnya. Anak muda, saya sangat optimis tentang Anda. Datanglah ke titik penghubung kedua alam. Saya ingin melihat Anda dengan mata kepala sendiri, membantu Anda dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi Anda, dan siapa tahu Anda dapat menciptakan masa depan." "Lanjutkan."
Ling Han membungkuk hormat dan kemudian mundur keluar rumah. Dia berpikir sejenak. Bagaimanapun, Kaisar Hujan dan yang lainnya akan maju ke alam misteri waktu dalam bentuk roh. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, dia tidak kembali dan hanya membawa Ling Huo dan yang lainnya menuju portal transference. Setelah menunjukkan surat identitas diri, ke-11 orang tersebut masuk ke dalam formasi transfer. Kekuatan misterius dan agung melonjak di atas mereka, dan mereka tiba di lokasi baru. Ini adalah dataran yang sunyi, dan ada mayat di mana-mana. Namun, bentuknya aneh, dan mereka terbakar. Ling Han melihat dari dekat. Itu bukan peraturan api, melainkan api dao. Ketika seseorang meninggal, dao mereka akan padam, tetapi ada beberapa makhluk yang terlalu kuat, dan meskipun roh mereka telah mati, tubuh mereka masih ada. Namun, langit dan bumi tidak akan membiarkan makhluk yang terlalu kuat untuk tetap tinggal di dunia, dan akan menggunakan api dao dari langit dan bumi untuk membakar mayat para elit ini sepenuhnya. Itulah yang terjadi sekarang. Langit dan bumi memurnikan sisa-sisa elit tersebut. Ini adalah mayat para elit dari alam asing. Di samping formasi transfer, seorang penatua duduk. Wajahnya benar-benar tertutup kerutan, dan tampak rata-rata. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda aura yang kuat. Ling Han meliriknya, namun rasa dingin yang tak terbatas tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Dia merasa bahwa sesepuh ini dapat dengan mudah mengubahnya menjadi bukan apa-apa hanya dengan pemikiran belaka. Anak muda, tujuanmu adalah benteng di ujung dataran terpencil, kata sesepuh. Kami telah membangun benteng di perbatasan alam surgawi, dan meletakkan formasi super hebat untuk menahan invasi alam asing. Namun, kadang-kadang beberapa makhluk kuat masih bisa menyelinap, dan dataran terpencil ini telah menjadi medan perang kedua. Ling Han hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Penatua ini harus menjadi Raja Surgawi, dan mungkin Raja Surgawi tingkat yang lebih tinggi pada saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berjaga-jaga di sini. Dia akan dengan mudah dibunuh. Dia mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah medan perang kedua dalam perang antara alam surgawi dan alam asing, dan itu juga merupakan garis pertahanan terakhir. Jika invasi alam asing mencapai tempat ini, mereka akan mampu menembus jauh dan masuk ke alam surgawi yang luas. Jelas, garis pertahanan ini tidak sekuat gunung, karena area internal alam surgawi telah dirusak oleh alam asing oleh sebagian besar. Ini juga dapat dimengerti karena akan sulit untuk tetap bertahan secara konstan. Senior, kami para junior akan pergi. Ling Han menggenggam tangannya ke arah yang lebih tua sebagai perpisahan. Kemudian, dia melangkah maju dan memulai transmigrasi ke dataran terpencil. Setelah mereka melangkah ke dataran terpencil, Ling Han segera menemukan aura menakutkan melonjak ke arah mereka. Itu berubah menjadi roh jahat yang jelek, ingin merusak jiwanya. Semangatnya tidak goyah, dan dia hanya melangkah maju. Karena tetua itu mengizinkannya lewat, itu berarti tidak ada bahaya di sini. Seperti yang diharapkan, roh-roh jahat ini hanya datang ke arahnya, namun tidak bisa melangkah lebih jauh. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi Ling Han. Ling Huo dan yang lainnya juga sama. Mereka semua dimanifestasikan dari kekuatan sumber langit dan bumi, dan telah mengalami siapa yang tahu berapa banyak perubahan selama berabad-abad, jadi wajar jika mereka tidak mungkin dengan mudah takut. Ada mayat berserakan di sekitar dataran terpencil. Karena ini jauh di belakang garis depan alam surgawi, wajar jika mayat para elit dari alam surgawi tidak terlihat di sini. Mereka pasti harus ditangani dengan benar. Sisa-sisa di sini semuanya dari elit alam asing, dan mereka pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori. Salah satu jenisnya adalah bentuk manusia, namun memiliki kuku banteng sebagai kaki mereka, tanduk tumbuh dari dahi mereka, dan ekor di bagian bawah mereka. Jenis lainnya adalah bentuk serangga, dengan 6 kaki, sayap ganda, dan bahkan ada paku terbalik di kaki mereka, memancarkan cahaya dingin. Kedua bentuk ini, keduanya sangat akrab. Ling Han sebelumnya telah melihat apa yang disebut dewa di pulau itu, dan citra mereka adalah manusia dengan tanduk dan ekor. Selanjutnya,
Di alam misteri, dia juga telah melihat anggota tubuh yang terputus dari Yang Mulia Surgawi dari alam asing, dan itu adalah kaki serangga yang memiliki paku terbalik. Dia memiliki tebakan dalam pikirannya, dan itu adalah bahwa bentuk manusia dengan tanduk dan ekor ini adalah manusia yang sesuai dari alam asing, sedangkan bentuk serangga harus sesuai dengan binatang buas. Mereka memang dua dunia yang sama sekali berbeda. Ling Han merenung dengan sedih saat dia melangkah maju. Tidak ada bahaya di dataran terpencil. Meskipun ada banyak mayat elit dari alam asing, mereka dibakar oleh api Dao dari langit dan bumi, dan tidak lagi memiliki kekuatan jahat. Mereka tidak mungkin menimbulkan ancaman lebih lanjut bagi Ling Han dan yang lainnya. Namun, sangat sulit untuk berjalan di sini, bahkan dahi mereka berkeringat, dan setiap langkah lebih jauh adalah sebuah tantangan. Setelah sekitar 3 bulan, sebuah kota besar yang megah akhirnya muncul di depan mereka. Kota-kota di alam celestial semuanya sebesar planet, dan yang satu ini adalah salah satu yang paling terkenal. Ukuran kolosalnya tak terlukiskan, dan sepenuhnya mengapung di udara, dengan beberapa garis cahaya bintang turun, tampak sangat luar biasa. Ini adalah garis konfrontasi pertama antara alam asing dan alam surgawi. Chapter 2222. Diperlakukan dengan jijik. Ini bukan kota biasa, melainkan benteng. Pola formasi menutupi tembok kota, memancarkan udara bahaya yang kuat yang tertinggi, seolah-olah itu adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Tidak. Itu tidak seperti 1, tetapi 10, atau bahkan puluhan dari mereka bekerja sama untuk berjaga-jaga di sini, yang sangat menakutkan. Ling Han mengangguk secara internal. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin mereka bisa berjaga-jaga terhadap rentetan serangan gila dari alam asing? Ini adalah benteng. Tidak ada gerbang masuk di kedua sisi, yang membuat Ling Han sedikit terpana. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tepat pada saat ini, seorang pria berjalan ke arahnya. Dia hanya mengenakan sepotong kulit binatang, sosoknya lebar, dan kokoh. Sebenarnya ada bintang di bahunya. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, itu memancarkan aura yang sangat kuat. "Dari mana asalmu?" pria ini bertanya. Dia tampak berusia 30-an, dan bagian-bagian tubuhnya yang tidak ditutupi oleh kulit binatang ditutupi dengan bekas luka. Ling Han sedikit terkejut. Itu karena tingkat kultivasi pria ini adalah tingkat istana abadi, dan bahkan telah mencapai tingkat rahasia ketiga. Untuk Celestial, bahkan jika mereka kehilangan anggota badan, luka mereka akan pulih dalam sekejap. Bagaimana bisa begitu banyak bekas luka tertinggal? Hanya ada satu alasan, dan itu adalah niat bela diri dari alam asing yang tersisa di bekas luka ini, dan ini mempengaruhi pemulihannya. Ini adalah benteng, berdiri melawan garis depan alam asing. Jelas, luka yang dia miliki ditinggalkan oleh para pembudidaya alam asing. Ling Han merasa sangat menghormati mereka yang ada di benteng. Mereka bertarung dengan gagah berani di garis depan, tetapi untuk tidak mengatakan apa-apa untuk mendapatkan rasa terima kasih dari orang lain, tidak banyak orang di alam surgawi yang bahkan menyadari keberadaan mereka. Namun sekarang, sikap orang ini membuat Ling Han sedikit tidak senang. Ini adalah semacam pertanyaan interogasi yang meremehkan. Ling Han menekan ketidaksenangannya, atas dasar bahwa orang lain telah berdarah dan berjuang untuk alam surgawi. Dia menjawab dengan tenang, "Akademi Asal Suci." Akademi Asal Suci, pria paruh baya itu sedikit goyah, dan kemudian mengungkapkan ekspresi menghina, mengatakan, "Para siswa Akademi Asal Suci telah tiba 8 tahun yang lalu. Meskipun ada beberapa yang datang kemudian, itu tidak akan melewati batas 2 tahun. Dia mengintip Ling Han, dan penghinaan di bibirnya menjadi lebih jelas. "Kamu pasti pengecut, datang hanya setelah menyeretnya begitu lama. Hehe, kamu pasti punya sosok kuat yang mendukungmu kan? Namun, dipaksa oleh keadaan, kamu harus datang apakah kamu mau atau tidak." Ling Han sedikit terkejut. Orang ini benar-benar memiliki imajinasi yang bagus. Bagaimana dia bisa datang dengan pengurangan seperti itu? Dia tersenyum dengan tenang, dan berkata,
Saya datang untuk melapor ke sini seperti yang diperintahkan oleh Raja Surgawi Keabadian. Jadi akan lebih baik untuk membiarkan saya memasuki kota terlebih dahulu. Bagaimana aku tahu bahwa kamu bukan anggota alam asing yang menyamar di sini? Pria paruh baya ini menuntut dengan dingin, seringai dingin di wajahnya. Apakah kamu sengaja membuat masalah di sini? Ling Huo menuntut dengan keras. Dia dimanifestasikan dari kekuatan sumber api, jadi emosinya juga luar biasa meledak. Dia adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Pria paruh baya itu meliriknya dan mengejek. Apakah menurut Anda sembarang karakter acak akan memenuhi syarat untuk masuk ke Clear Heaven Pass? Benar, di matanya, Ling Han dan kelompoknya semuanya menjadi karakter acak. Dia merasa bahwa Ling Han dan kelompoknya datang terlambat, jadi mereka harus menjadi pengecut karena takut mati. Jadi wajar jika dia merasa sangat jijik terhadap mereka. Ketika kami berdarah untuk alam surgawi, apa yang kalian lakukan? Pria paruh baya itu mengamati Ling Han dan kelompoknya dengan arogan. Hidupmu ditukar dengan kehidupan banyak generasi nenek moyang kita. Dan kamu benar-benar berani bertindak tidak masuk akal denganku, dan berteriak padaku, kamu pikir kamu siapa? Dari tampilannya, sepertinya dia tidak menginginkan apapun selain meludahi seluruh wajah mereka. Akhirnya, Ling Han mengerti, orang ini sebenarnya merasa tidak seimbang. Dilihat dari kata-katanya, dia telah berada di benteng ini sejak lahir, dan belum pernah melihat kemakmuran alam surgawi. Awalnya, itu tidak terlalu besar, dia dibesarkan di dunia yang penuh kekerasan dan bahaya, dan sudah lama terbiasa dengan pertumpahan darah. Namun, ketika sejumlah besar siswa dari Akademi Asal Suci datang ke sini, anak-anak malang, seperti mereka, yang tumbuh di benteng, menemukan bahwa sebenarnya ada dunia yang penuh warna di luar tempat ini. Beberapa dari mereka akan menantang, dan jiwa mereka yang tidak seimbang secara alami diharapkan. Memang, mereka tidak bisa mengerti mengapa generasi dari mereka harus berjaga-jaga di sini, di tempat yang keras ini, berdarah dan menangis, dan mungkin harus membuat pengaturan pemakaman untuk rekan mereka setiap hari. Dengan psikologi semacam ini, ketika pria paruh baya ini menemukan bahwa Ling Han dan yang lainnya pengecut, perasaan negatifnya secara alami meledak sepenuhnya. Sekarang dia mengerti ini, Ling Han merasa sedikit kasihan pada orang ini, dan dengan demikian tidak marah. Sebaliknya, dia menekan bahu Ling Huo, dan berkata, hehe, kami juga berharap untuk melakukan apa yang kami bisa untuk alam surgawi. Jadi tolong buat pengaturan untuk masuknya kami ke kota. Kita, pria paruh baya itu mendengus. Maaf, Clear Heaven Pass tidak menerima pengecut. Saya tahu bahwa orang-orang seperti Anda yang datang ke sini hanya ingin mendapatkan pengalaman dan penghargaan militer. Tetapi Anda semua datang ke tempat yang salah. Ekspresi Ling Han sedikit gelap. Jangan hanya melontarkan hinaan sesukamu. Ada alasan mengapa kami datang terlambat, dan bahkan Raja Surgawi tidak menegur kami. Apa hakmu untuk mengoceh omong kosong seperti ini di sini? Jadi kamu sudah menunjukkan warna aslimu sekarang? Pria paruh baya itu mencibir. Karena saya memukul paku di kepala, Anda sekarang dipermalukan menjadi marah. Jangan gunakan Raja Surgawi apapun untuk mengintimidasiku. Saya bertarung dengan berani di sini, dan bahkan tidak takut pada orang-orang dari alam asing. Bagaimana kamu bisa membuatku takut? Ling Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria ini terlalu mudah menemui jalan buntu. Setelah dia yakin bahwa mereka pengecut, dia bersikeras dengan tegas bahwa ini adalah kebenaran. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika kamu terus mengoceh omong kosong seperti ini, aku tidak akan sopan. Kamu benar-benar ingin melawanku? Pria paruh baya itu mencibir. Bagaimana bunga-bunga halus yang telah dibudidayakan di rumah kaca seperti Anda mengetahui kekejaman perang? Saya telah berjuang melawan alam asing setiap hari, memoles kekuatan pertempuran saya sendiri. Bahkan jika tingkat kultivasi kita sama, aku masih bisa menekan kalian semua sendirian. Dia menyeringai dingin. Aura yang terpancar dari Ling Han dan kelompoknya hanya berada di rahasia pertama. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah dan lebih lemah daripada miliknya. Keluar dari Clear Heaven Pass. Ini bukan tempat bagimu untuk datang dan bertindak sembarangan. Dia bergerak agresif. Boom, beberapa pola berurat segera muncul di tangan kanannya,
bersenandung keras saat dia meraih Ling Han. Ling Han sedikit terkejut karena meskipun pria ini jelas bukan raja tingkat, serangan yang dia berikan mendekati standar tingkat raja. Ini sangat tak terbayangkan. Mungkinkah kontak harian dengan kematian akan mengubah seseorang sepenuhnya? Ling Huo meraung marah. Dia tidak bisa menahan diri sejak awal, dan tidak meledak hanya karena Ling Han menaklukkannya. Sekarang, melihat serangan pria paruh baya itu, dia secara alami adalah orang pertama yang bergegas keluar, dan menyambut serangan yang akan datang dengan pukulannya sendiri. Boom, seluruh orangnya telah berubah menjadi api. 9 surga api secara alami sombong. Peng, keduanya bertukar pukulan, dan pada saat yang sama, sosok mereka bergetar. Gelombang kejut yang tercipta dari titik tumbukan bergema tanpa batas. Ekspresi pria paruh baya itu secara tidak sengaja berubah drastis saat dia bertanya, "Tingkat raja?" Yang lainnya adalah rahasia pertama, namun bisa mengatur untuk mengikat dengan rahasia ketiga seperti dia. Jika dia bukan tingkat raja, bagaimana dia bisa mencapai ini? Namun, penghinaan dalam ekspresinya bahkan lebih terasa. Tingkat raja yang hebat sebenarnya adalah seorang pengecut, apa penghinaan? Jadi bagaimana jika kamu adalah tingkat raja? Di Clear Heaven Pass ini, bahkan seorang raja tingkat harus merangkak. Dia bergerak dengan agresif, dan dengan getaran tangannya, banyak pembuluh darah muncul, berubah menjadi naga yang kuat, meningkatkan kekuatan pertempurannya tanpa henti. Turun, dia mengirimkan tinjunya dalam pukulan yang bergerak untuk menekan Ling Huo. Chapter 2223. Konflik. Ling Huo tersenyum bangga. Dia bukan tingkat raja biasa, tetapi dimanifestasikan dari kekuatan sumber langit dan bumi, dan memiliki sepotong kekuatan tingkat raja surgawi. Dengan kata lain, sebelum tingkat raja surgawi, dia akan lebih kuat dari tingkat raja biasa, dan dapat dianggap sebagai raja tingkat atas. Namun, dibandingkan dengan orang aneh seperti Ling Han dan Ji Wuming, dia masih sedikit lebih rendah. Hak apa yang dimiliki seorang raja tingkat untuk bertindak arogan di depannya? Bahkan jika dia 2 level minor lebih tinggi, itu tetap tidak berguna. Dia juga mengangkat tinjunya untuk menyambut serangan yang akan datang dari pria paruh baya itu, dan apa yang dia gunakan secara mengejutkan adalah Fist of Fury. 9 sumber kekuatan surga dan bumi yang agung pada awalnya telah menyatu dengan Ling Han, jadi mereka secara alami memilikinya. Semua teknik surgawi yang Ling Han telah pegang. Tentu saja, sekarang setelah mereka dipisahkan, dan memperoleh kemerdekaan mereka, semua teknik pamungkas yang dipahami dan dikembangkan Ling Han di masa depan tidak akan ada hubungannya lagi dengan mereka. Tinju Fury meledak, kekuatan mereka mengguncang langit. Pria paruh baya itu langsung jatuh ke dalam kerugian. Pertama-tama dia bukan tandingan Ling Huo, apalagi sekarang ketika Ling Huo menggunakan tinju kemarahan. Peng! Lebih dari selusin gerakan kemudian, sebuah pukulan mendarat di bahu kirinya. Dia terhuyung mundur terus-menerus, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat ada bekas kepalan tangan yang hangus di bahunya, yang masih memancarkan aroma daging panggang. Pria paruh baya itu sangat marah dan terkejut. Tiba-tiba, dia menunjuk Clear Heaven Pass di langit, menggumamkan sesuatu dengan pelan. Apapun yang dia gumamkan tidak bisa dilihat sama sekali, sampai akhir dia berteriak keras. Seberkas cahaya keperakan keluar dari Clear Heaven Pass, dan menyinarinya. Boom, auranya tiba-tiba melonjak dengan cepat, seolah-olah telah diperkuat beberapa kali dalam sekejap. Menekan, dia menembak, dan bertarung sengit dengan Ling Huo sekali lagi. Ledakan, 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 kekuatan regulasi bergema, membentuk cahaya dao yang cemerlang yang sangat kuat. Yang mengejutkan Ling Han dan yang lainnya adalah orang ini benar-benar berhasil melawan Ling Huo sampai seri. Benteng yang kuat ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya. Ling Han tidak bisa tidak mengingat dewa yang disembah oleh kekuatan kegelapan. Bukankah itu juga patung? Namun bisa memberikan dorongan kekuatan sekitar 10 kali lipat untuk kecakapan bertarung seseorang. Ini sangat menakjubkan. Kemarahan Ling Huo juga tersulut dengan pertempuran itu. Tubuhnya berbentuk api yang berapi-api,
mampu melelehkan semua peraturan lainnya. Dia adalah sumber kekuatan langit dan bumi, jadi akan aneh jika kekuatan pertempurannya tidak kuat. Setelah pertempuran sengit berlanjut selama sekitar setengah hari, aura pria paruh baya itu tiba-tiba bergetar dan menjadi sangat tidak stabil. Kemudian, itu menurun dengan cepat, dan kekuatan pertempurannya juga turun secara drastis, seolah-olah peningkatan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Clear Heaven Pass telah habis. Ling Huo mengambil kesempatan untuk menyerang dengan ganas. Peng, 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 pria paruh baya dikirim kembali ke retret terus-menerus. Li Hongfei, kamu memanfaatkan kekuatan Clear Heaven Pass, dan sebenarnya tidak berhasil mengalahkan seorang kultivator rahasia pertama. Seorang pria lain berjalan keluar, berpakaian serupa dengan kulit binatang, tampak sangat kasar dan kasar. Pria paruh baya dari sebelumnya menyeka jejak darah di sudut bibirnya, dan semangat juangnya menjadi lebih terangkat bukannya berkurang. Dia punuk dan menyatakan, "Deng Li, jangan ikut campur dalam urusan saya." Pria yang datang kemudian menyeringai dingin dan membalas, "Kamu hanya dapat menggunakan kekuatan Clear Heaven Pass sebulan sekali, namun telah menyia-nyiakannya di sini. Itu sudah tidak menyenangkan bagi Tuan Ni, yang secara khusus memerintahkan agar aku datang untuk melihatnya." Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Bukankah kamu diminta untuk menyelidiki identitas orang-orang ini? Mengapa Anda terlibat dalam pertempuran dengan mereka?" Li Hongfei punuk dan menjawab, "Orang-orang ini mengklaim bahwa mereka berasal dari Akademi Asal Suci." Akademi Asal Suci, mata Deng Li menyapu Ling Han dan yang lainnya, dan juga terlihat menghina. Apakah itu akademi yang didirikan bersama oleh Raja Surgawi Surga ke-9? Mereka memiliki begitu banyak sumber daya yang mereka miliki. Tetapi mereka semua adalah sampah. Jika sumber daya ini digunakan pada kami akan dapat maju ke tingkat Ascending Origin, Li Hongfei menyatakan, mengangguk. "Biarkan aku bertanya padamu. Karena Anda adalah murid Akademi Asal Suci, mengapa Anda datang sangat terlambat?" Deng Li meneriakkan pertanyaan ini pada Ling Han dan kelompoknya. Ling Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kalian berdua hanyalah pemandu. Apa hak Anda untuk menginterogasi kami? Jawab saja pertanyaan apapun yang kamu ajukan." "Singkirkan omong kosong," seru Deng Li tidak sabar. Sama seperti Li Hongfei, dia dipenuhi dengan rasa iri dan jijik terhadap Ling Han dan mereka yang tumbuh di lingkungan yang aman dan damai. Ling Han tertawa. "Awalnya, saya cukup menghormati kalian, tetapi Anda begitu bertekad untuk merusak kasih sayang ini. Sekarang, saya tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata pada Anda. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, undang kami ke kota. Atau kedua, saya akan menangkap Anda berdua, dan kemudian Anda bisa membawa kami ke kota. Mana yang kamu pilih? Hehe, kamu mencoba membanjiri kami dengan angka." Deng Li menyeringai dingin. "Kamu benar-benar naif. Ini Clear Heaven Pass, dan kami telah melipat gandakan siapa yang tahu berapa banyak generasi di sini, dan Anda mencoba membandingkan dengan kami dalam jumlah." Dia mengeluarkan tanduk banteng, tetapi tanduk itu seluruhnya berwarna emas. Kemudian, dia memasukkannya ke mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata ke dalamnya. Dalam waktu singkat, beberapa garis cahaya melonjak di bawah kota besar, mengungkapkan satu demi satu. Ada pria dan wanita. Beberapa pria berpakaian sangat sederhana, yaitu dalam potongan kulit binatang. Pakaian beberapa pria tidak berbeda dengan yang lain dari alam surgawi, jubah bersulam, yang terlihat sangat mewah. Tapi pakaian wanita semuanya rok panjang dan dibuat dengan indah. Mereka semua dengan hati-hati mencocokkan pakaian mereka. Deng Li tersenyum bangga, dan menyatakan, "Dalam hal jumlah, kami memiliki lebih banyak." Saat dia berbicara, orang-orang ini sudah berjalan untuk berdiri di samping Deng Li dan Li Hongfei. Ada total 17 dari mereka, dan ditambah dengan Deng Li dan Li Hongfei, mereka berjumlah 19. Meskipun cara berpakaian mereka berbeda, saat mereka berdiri di sana, mereka semua memancarkan aura yang mirip dengan binatang primitif. Ini adalah aura yang hanya bisa terbentuk setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Juga melalui aura inilah mereka dapat dibedakan sebagai penduduk asli Clear Heaven Pass. Ling Han berkata dengan tenang, "Kami datang ke Clear Heaven Pass di bawah komando Clear Heaven Pass.
Jadi mengapa Anda harus membuat masalah bagi kami? Setelah memukuli salah satu dari kami, Anda mengatakan bahwa kami yang menyebabkan masalah. Seorang penduduk asli segera melompat keluar. Meskipun dia mengenakan jubah bordir, itu tidak bisa menyembunyikan aura primitif yang dia keluarkan. Dia tampak sangat mudah tersinggung. Kami telah berdarah dan berkorban untuk alam surgawi. Kami di sini bukan untuk menanggung hinaan dan hinaanmu. Tuduhan ini terlalu berat. Ling Han menggelengkan kepalanya dan membalas, hanya untuk menghukum kita dengan kejahatan, tidak ada kekurangan kata-kata. Ayo. Karena kalian sangat suka berkelahi, ayo, kalian semua bersama-sama. Saya kemudian akan mengalahkan Anda untuk tunduk. Kelancangan, Li Hongfei dan yang lainnya berteriak menegur. Ling Han tersenyum. Bukankah itu pertarungan yang kamu inginkan? Mengapa Anda harus begitu dilindungi undang-undang? Tidak perlu membuang kata-kata untuk mereka. Kami akan menangkap mereka dan mengalahkan mereka terlebih dahulu. Turunkan mereka sedikit, kata Deng Li dengan tidak sabar. Benar, pukul mereka dulu, baru bicara, kata seorang wanita agresif. Semua 19 dari mereka tampak bersemangat dan bersemangat. Mata yang mereka arahkan ke Ling Han membuatnya tampak seperti serigala ganas yang melihat kelinci. Ling Han menoleh ke Ling Huo dan yang lainnya, dan berkata, kalian semua turun duluan. Menguasai, Ling Huo dan yang lainnya berseru menentang. Mereka juga menginginkan pertempuran, tetapi jika Ling Han bergerak, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Ling Han terkekeh. Ya, benar. Di masa depan, akan ada lebih dari cukup pertempuran untuk Anda. Sekarang, kita tidak punya waktu untuk membuang beberapa karakter kecil. Apa katamu? Ketika Li Hongfei dan yang lainnya mendengar kata-kata Ling Han, mereka semua tampak marah. Dia benar-benar berani menyebut mereka karakter minor, meskipun mereka bukan generasi Clear Heaven Pass yang paling menonjol. Mereka semua berasal dari klan besar, dan status mereka dapat dianggap tinggi dan mulia, dan sekarang mereka benar-benar dipandang rendah sebagai karakter kecil, yang tentu saja membuat mereka kesal. Kami akan menangkapnya terlebih dahulu. Tepat sekali. Dia tampaknya menjadi pemimpin para pengecut ini. Untuk mengalahkan musuh, pemimpin harus ditangkap terlebih dahulu, dan akan lebih memuaskan jika mengalahkan pemimpin. 19 dari mereka bergerak pada saat yang sama, ingin menggunakan kekuatan bersatu mereka untuk menangkap Ling Han dalam satu pukulan. Chapter 2224. Mendapatkan rasa hormat. 19 dari mereka pindah pada saat yang sama. Meskipun tingkat kultivasi mereka bervariasi, yang terlemah ada di rahasia kedua, dan mayoritas berada di rahasia ketiga. Dengan begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama, kekuatan mereka secara alami mengguncang dunia. Namun, Ling Huo dan yang lainnya hanya menyilangkan tangan di depan dada, tampak sama sekali tidak peduli. Mereka telah menyaksikan Ling Han dalam pertempuran berkali-kali, dan menekan tingkat raja rahasia ketiga secara alami adalah permainan anak-anak baginya. Sekarang Ling Han telah maju lebih jauh ke rahasia pertama, bahkan raja tingkat rahasia kelima hampir tidak bisa menandinginya. Namun, Li Hongfei dan yang lainnya tidak menyadari bahwa Ling Han sekuat itu. Ketika mereka melihat bahwa Ling Han memang akan menghadapi elit seperti mereka sendirian, mereka tidak bisa menahan senyum dingin. Dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Boom! Banyak tangan raksasa turun. Seolah-olah banyak bintang jatuh, yang sangat menakutkan. Ling Han tersenyum sedikit, dan dengan santai menyapu tangannya. Peng, peng, peng. Dia langsung mengirim 19 dari mereka terbang mundur. Semuanya memuntahkan darah dengan gila. Dan ini masih karena dia menahan diri. Kalau tidak, dia akan bisa membunuh 19 orang dari mereka. Li Hongfei dan kelompoknya semua memucat karena terkejut. Dia hanya rahasia pertama belaka, namun sebenarnya bisa mengalahkan 19 dari mereka dalam sekejap. Konsep macam apa itu? Tingkat raja? Bahkan tingkat raja hanya bisa tak terkalahkan melawan lawan yang lebih tinggi dengan 2 tingkat, yang setara dengan tingkat raja rahasia ketiga.
Tetapi ada sebanyak 10 elit seperti itu di antara mereka, jadi tidak peduli apa, mereka seharusnya tidak dikalahkan oleh Ling Han dalam satu pukulan. Di atas tingkat raja, kata Li Hongfei gemetar, bahkan tubuhnya gemetar. Keberadaan seperti itu disebut Monarch Star di Clear Heaven Pass, ditempatkan tinggi di atas seolah-olah mereka berada di surga ke-9, dan tingkatan raja lainnya hanya bisa memandang mereka. Bintang Raja, Deng Li juga berseru, ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan. Pengecut di mata mereka sebenarnya adalah Bintang Raja, penguasa tertinggi yang pasti akan menjadi Raja Surgawi surga ke-9 di masa depan. Mereka bertukar pandang, dan kemudian semua menyerah, jatuh berlutut. Salam, tuanku. Orang-orang Clear Heaven Pass semuanya sangat realistis. Bintang Raja pasti akan menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Ini adalah kekuatan terkuat dari Clear Heaven Pass, dan juga merupakan pilar utama batu yang berdiri melawan alam asing, dan akan dipelihara dengan fokus besar. Karena itu, Deng Li dan yang lainnya segera berlutut dan menyerah. Ling Han goyah juga. Dia telah melihat banyak tipe orang yang berbeda, tetapi dia belum pernah melihat banyak orang yang seperti mereka. Dia mengangguk dan berkata, "Bangun." Baru kemudian Li Hongfei dan yang lainnya berdiri. Salah satu dari mereka berkata, "Silakan masuk ke celah itu, tuanku." Mereka berangkat bersama, tetapi tidak terbang ke benteng di langit itu. Sebagai gantinya, mereka tiba di area di bawah benteng, dan Ling Han melihat ada pola formasi yang diukir di tanah. Jelas bahwa mereka sudah lama berada di sana, dan beberapa jejak sudah berbintik-bintik. Mereka berdiri di atas pola formasi, dan setelah Deng Li menggunakan klakson untuk mengucapkan beberapa patah kata, sebuah cahaya muncul, menyelimuti mereka. Ketika cahaya menyala lagi, mereka sudah muncul di kota besar di langit. Clear Heaven Pass mendominasi jalan yang harus diambil oleh alam asing dalam invasi mereka. Itu sangat megah, dan ketika mereka muncul di dalamnya, mereka bisa segera merasakan suasana militeristik pertumpahan darah dan suasana kuno yang menyerang indera mereka. Bahkan seseorang dengan karakter terlemah akan terpengaruh oleh suasana ini ketika mereka datang ke sini, dan melanjutkan untuk menunjukkan sisi yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Silakan ikut dengan kami. Li Hongfei dan yang lainnya terus memimpin, membawa Ling Han dan kelompoknya maju. Di tempat lain di alam surgawi, setiap kota sebesar planet. Jadi, sebenarnya ada gunung dan sungai di sini, yang kemudian diikuti oleh kota-kota yang tersebar. Tapi di tempat ini, tidak ada gunung atau badan air. Itu semua struktur yang dibangun dari batu, diisi dengan udara primitif. Kadang-kadang, mereka bisa melihat mayat para elit dari alam asing. Mereka telah ditekan dalam formasi, dan kekuatan mereka diekstraksi dan dipasok untuk seluruh sistem pertahanan kota besar. Mereka melakukan perjalanan kurang dari setengah hari sebelum akhirnya tiba di depan sebuah kamp militer batu. Kemudian, Li Hongfei membawa Ling Han dan kelompoknya untuk bertemu dengan penanggung jawab di sini. Itu adalah seorang pria dengan satu mata, sepotong kain hitam menutupi mata kirinya, dan rambut hitamnya menggantung di bahunya. Tubuh bagian atasnya terbuka, otot-ototnya menonjol seolah-olah mereka dibangun dari batu gunung. Tingkat asal naik, pikir Ling Han. Dia telah mengembangkan teknik penipuan surga, dan dengan demikian adalah yang paling sensitif terhadap aura. Namun, karena kesenjangan dalam tingkat kultivasi mereka terlalu lebar, dia tidak bisa menilai tingkat kultivasi yang tepat dari orang lain. Murid baru dari Akademi Asal Suci, kata pria bermata satu ini. "Ya." Ling Han mengangguk, lalu berbalik dan menunjuk Ling Huo dan yang lainnya. Li Hongfei dan kelompoknya semua memucat karena terkejut. Dia hanya rahasia pertama belaka, namun sebenarnya bisa mengalahkan 19 dari mereka dalam sekejap. Konsep macam apa itu? Tingkat raja? Bahkan tingkat raja hanya bisa tak terkalahkan melawan lawan yang lebih tinggi dengan 2 tingkat, yang setara dengan tingkat raja rahasia ketiga. Tetapi ada sebanyak 10 elit seperti itu di antara mereka, jadi tidak peduli apa, mereka seharusnya tidak dikalahkan oleh Ling Han dalam satu pukulan. Di atas tingkat raja, kata Li Hongfei gemetar, bahkan tubuhnya gemetar.
Keberadaan seperti itu disebut Monarch Star di Clear Heaven Pass, ditempatkan tinggi di atas seolah-olah mereka berada di surga ke-9, dan tingkatan raja lainnya hanya bisa memandang mereka. Bintang Raja, Deng Li juga berseru, ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan. Pengecut di mata mereka sebenarnya adalah Bintang Raja, penguasa tertinggi yang pasti akan menjadi Raja Surgawi surga ke-9 di masa depan. Mereka bertukar pandang, dan kemudian semua menyerah, jatuh berlutut. Salam, tuanku. Orang-orang Clear Heaven Pass semuanya sangat realistis. Bintang Raja pasti akan menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Ini adalah kekuatan terkuat dari Clear Heaven Pass, dan juga merupakan pilar utama batu yang berdiri melawan alam asing, dan akan dipelihara dengan fokus besar. Karena itu, Deng Li dan yang lainnya segera berlutut dan menyerah. Pria bermata satu itu sedikit terkejut karena dia bisa merasakan betapa kuatnya Ling Huo dan yang lainnya. Sebaliknya, Ling Han yang tampak sangat biasa ini tentu saja karena teknik penipuan surga. Namun, dia tidak terlalu penasaran, dan berkata, "Anda telah direkrut di bawah kepemimpinan saya. Kami adalah KAM ke-17 Unit D, dan saya perwira senior Anda. Nama saya Ni Heshan. Tenang dulu, dan saya akan perlahan-lahan menugaskan misi kepada Anda." Ling Han mengangguk, dan berkata, "Tuanku, kami akan pergi dulu." Mereka berjalan keluar dari rumah batu Ni Heshan, dan Li Hongfei mendekati mereka lagi. "Tuanku, izinkan saya mengatur akomodasi untuk Anda." "Ceritakan tentang situasi baru-baru ini," tanya Ling Han. "Ya." Li Hongfei mulai berbicara tentang peristiwa besar yang telah terjadi dalam beberapa tahun ini. Seperti yang dikatakan Raja Surgawi Keabadian, alam asing telah mengeluarkan tantangan perang tertulis ke alam surgawi, ingin mengadakan pertandingan untuk generasi muda. Namun, pada tahun-tahun ini, hanya keajaiban tingkat duniawi dan pembagi tingkat jiwa yang bertarung, dan belum dinaikkan ke tingkat istana abadi. Dilihat dari situasi saat ini, pihak alam surgawi berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Itu karena generasi muda dari alam surgawi telah bertarung sebanyak 17 kali, namun kalah satu persatu. Keajaiban alam surgawi terlalu kuat. Dari memutus tingkat duniawi hingga membagi 7 jiwa, ada tingkat raja tertinggi di setiap tingkat. Terutama di Dividing Soul Tier, di mana tidak ada kekurangan dari Dividing 5 Souls, Dividing 6 Souls atau bahkan Elite Dividing 7 Souls. Meskipun ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai membagi 9 jiwa, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada tingkat raja membagi 4 jiwa. Ini adalah penindasan yang benar-benar sepihak. Dan juga karena kekalahan berulang ini, alam surgawi tidak berani dengan mudah menyetujui untuk memulai kompetisi tingkat istana abadi dengan alam asing. Mengapa? Itu karena sementara alam surgawi memiliki bintang raja seperti Ji Wuming dan Jialan, tingkat kultivasi keempat bintang raja yang hebat ini terlalu rendah. Selama alam asing memiliki bintang raja seperti itu, mereka hanya perlu mencapai rahasia kedua atau rahasia ketiga, dan mereka akan mampu menekan Ji Wuming dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyetujui pertandingan lain dengan alam asing, takut itu akan mengakibatkan kekalahan total lagi. Jika itu masalahnya, moral para pembudidaya alam surgawi akan turun ke titik terendah. Alam surgawi pasti akan berperang lagi dengan alam asing, dan meningkatkan moral militer mereka yang sudah sangat rendah. Tapi itu jelas tidak sekarang. Setidaknya, itu harus menunggu sampai Ji Wuming dan yang lainnya mencapai rahasia kelima. Jadi, belakangan ini, tingkatan raja semuanya telah dikirim ke lokasi paling berbahaya, berkultivasi di tengah pertempuran berdarah untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka sesegera mungkin. Tentu saja, sumber daya budidaya yang mereka peroleh juga jumlahnya sangat tinggi. Semua jenis harta alam dituangkan pada mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa Li Hongfei dan yang lainnya membenci Ling Han. Mereka merasa bahwa orang-orang seperti dia telah dihargai tanpa usaha apapun, dan ini tidak adil bagi warga Clear Heaven Pass. Di sisi lain, titik penghubung antara kedua alam menjadi semakin stabil. Mungkin, setelah beberapa saat, bahkan kekuatan Heavenly Venerable Tier akan bisa lewat.
Pada saat itu tidak akan menjadi pertempuran kecil seperti ini, tetapi perang penuh. Oleh karena itu, generasi sekarang harus dewasa secepat mungkin. Setelah Ling Han tenang, dia segera masuk ke Menara Hitam untuk meramu pil alkimia sehingga permaisuri dan yang lainnya bisa menerobos ke tingkat Istana Abadi sesegera mungkin. Hanya sehari telah berlalu di dunia luar, dan Ling Han telah meramu cukup banyak pil mimpi 1000 tahun, yang akan cukup bagi mereka untuk memasuki alam misteri waktu beberapa kali lagi. Chapter 2225. Zona Netral. Ling Han berkultivasi di dalam Menara Hitam, dan permaisuri dan yang lainnya terus menelan pil mimpi 1000 tahun dan berusaha menerobos ke tingkat Istana Abadi. Tidak ada konsep waktu di dalam alam misteri waktu, dan Menara Hitam memiliki efek percepatan 10.000 kali. Oleh karena itu, hanya 1 hari telah berlalu di dunia luar, tetapi permaisuri dan yang lainnya dapat mencoba menerobos ke tingkat Istana Abadi beberapa kali. Prasyaratnya adalah ada cukup pil mimpi 1000 tahun. 3 hari kemudian, Hun Yu adalah yang pertama menerobos, dan permaisuri juga menerobos secara berurutan beberapa saat setelahnya. Kemudian, 1 hari lagi berlalu, dan Kaisar Hujan juga berhasil menembus ke tingkat Istana Abadi. Kaisar Hujan lebih lambat karena membagi 9 jiwa yang menerobos ke tingkat Istana Abadi jelas lebih sulit. 2 hari kemudian, Bewitching Maiden Row akhirnya berhasil menembus Immortal Pelestier. Dan saat ini, Ni Heshan juga telah mengeluarkan perintah. Kam ke-17 akan dimobilisasi sepenuhnya, dan memasuki zona netral untuk latihan. Di zona netral ini, peraturan kedua alam telah bentrok dengan sengit, merobek bumi, dan membalikkan dunia. Peraturan telah berubah menjadi pecahan, dan banyak sekali monster yang juga muncul. Mereka bukan milik alam surgawi atau alam asing, dan tidak bergantung pada dunia. Kaisar Hujan dan yang lainnya juga melaporkan, dan semuanya telah dibawa ke Kam ke-17 Unit D, yang dipimpin oleh Ni Heshan. Di Kam ini, selain siswa berprestasi dari Sainli Origin Academy, ada juga generasi muda penduduk asli Clear Heaven Pass, dan mereka telah membentuk sebuah kelompok. Ada banyak kelompok lain seperti itu, dan tujuan mereka adalah untuk meningkatkan tingkat kultivasi semua orang secepat mungkin melalui kekejaman pertempuran. Ada total 214 orang di Kam ke-17, dan 10-12 orang akan membentuk tim kecil, dan setiap tim akan memiliki pemimpin tim. Karena Ling Han dan kelompoknya datang terlambat, mereka dipecah dan dibagikan di antara 20 tim ini, jadi mereka tidak bersama. Meskipun mereka telah meminta untuk ditempatkan bersama, Ni Heshan tidak setuju, jadi mereka hanya bisa menerima pengaturan ini untuk sementara. Dengan Ni Heshan memimpin, mereka keluar dari Clear Heaven Pass, dan masuk ke zona netral itu. Setelah berjalan selama setengah hari, Ni Heshan menyuruh 20 pemimpin tim memimpin tim mereka dan bergerak bebas. Pemimpin tim dari tim Ling Han adalah Shen Chao, penduduk asli Clear Heaven Pass. Tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat Istana Abadi Rahasia kelima, dan dia adalah tingkat raja pada saat itu, yang sangat luar biasa. Meskipun Clear Heaven Pass terlihat tandus dan tidak ramah, dengan kondisi yang buruk, militer dan lingkungan yang keras telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, dan Shen Chao hanyalah salah satunya. Dia tidak bisa dianggap sebagai salah satu keajaiban tingkat tertinggi. Seperti Li Hongfei dan yang lainnya, Shen Chao tidak terlalu memiliki perasaan positif terhadap murid Akademi Asal Suci. Tatapan dia menyapu mereka membawa penghinaan yang kuat, dan dia memperlakukan 5 murid Akademi Asal Suci di timnya dengan penghinaan besar. Tuan Muda Han, 4 siswa lain dari Akademi Asal Suci secara alami mengenali Ling Han, dan menyapanya masing-masing. Mereka berempat berada di tingkat jiwa pembagi, dan kebetulan ada 1 di jiwa surga, jiwa bumi, jiwa yin, dan jiwa yang, masing-masing. Mereka seharusnya sengaja diatur dengan cara ini. Ling Han mengangguk, dan mengamati sekelilingnya. Mereka sudah memasuki sebuah lembah. Salah satu sisi dinding lembah memiliki celah selebar 9 meter, dan jika dia melihat ke dalam, kedalamannya tak terduga, dan dia tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Dan jika dia melepaskan indera keilahiannya di dalam,
itu akan seperti banteng lumpur yang tenggelam ke laut, langsung menghilang. Ruang ini telah dibengkokkan dan dihancurkan, dan itu juga bukan kehampaan biasa, melainkan satu yang terbentuk melalui tabrakan dua kata. Tidak ada yang tahu persis apa situasi di dalam. Mungkin hanya Raja Surgawi yang bisa masuk dan menjelajah. Tetapi tempat ini ditekan oleh langit dan bumi dari dua alam. Bahkan Ascending Origin Tier tidak bisa masuk, dan itu bahkan lebih mustahil bagi Raja Surgawi. Jika mereka menerobos masuk dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan diri mereka hancur. Zona ini belum muncul sejak lama. Yang harus dilakukan Ling Han dan kelompoknya adalah, pertama, melatih diri mereka sendiri, dan kedua, menggambar peta tempat ini. Di masa depan, ini akan menjadi medan perang yang hebat dalam perang antara dua alam, dan mereka harus memahami situasi di sini dengan jelas. Tentu saja, seseorang harus sudah menyelidiki situasi di sini, dan memastikan tingkat bahaya di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan diizinkan masuk sembarangan ke tempat ini. Shen Chao membagi tim menjadi 4 kelompok, dengan 2 hingga 3 orang di setiap kelompok. Kemudian, dia meminta mereka bergerak secara terpisah untuk mengamati medan dan menggambar peta. Ada total 3 orang dalam kelompok kecil Ling Han. Selain dia, 2 lainnya adalah siswa akademi asal suci. Yang satu bernama Lu Zhen, dan yang lainnya bernama Mei Hua, dan mereka masing-masing adalah jiwa yin dan jiwa bumi. Jadi wajar saja jika mereka memandangnya sebagai pemimpin. Mereka telah didelegasikan ke bagian barat lembah. Lingkungan di sini benar-benar mengerikan dan jalannya sangat terjal dan terjal, ditutupi dengan bebatuan tajam yang seperti pisau, dan mampu dengan mudah menembus telapak kaki mereka. Karena tidak ada peraturan alam surgawi di sini, mereka secara alami tidak dapat terbang. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk terbang dengan paksa, tapi itu akan mengeluarkan peraturan yang terkunci di dalam tubuh mereka. Tapi siapa yang tahu bahaya macam apa yang ada di tempat ini? Setelah peraturan habis, kekuatan mereka akan turun ke tingkat kejadian. Namun Ling Han tidak memiliki keberatan seperti itu, karena dia memiliki menara hitam. Bahkan jika menara hitam adalah harta berharga yang mulia surgawi, itu juga tidak dapat membentuk peraturan. Namun, itu bisa menyerap sejumlah besar regulasi dan mengumpulkannya, dan volumenya jauh melampaui jumlah yang bisa dikunci di dalam tubuh Ling Han sendiri. Jika harus dibandingkan, itu akan setara dengan jumlah yang satu atau bahkan beberapa. Raja Surgawi Surga ke-9 bisa menyimpan. Ini berarti bahwa Ling Han dapat menggunakan peraturan tanpa syarat. Tidak peduli berapa banyak Immortal Pelestier menggunakan peraturan, berapa lama mereka harus menggunakan peraturan untuk dapat menghabiskan Raja Surgawi Surga ke-9, itu hampir tidak mungkin. Dia secara alami tidak akan mengungkit hal semacam ini. Ini adalah kartu trufnya. Di masa depan, jika ada yang ingin melawannya satu demi satu dengan harapan menghabiskan energinya, itu pada dasarnya akan menjadi usaha yang sia-sia. Sebaliknya, itu akan memungkinkan dia untuk menemukan kelemahan dan mendapatkan kemenangan. Mereka semua menggunakan regulasi untuk melindungi diri, jadi tubuh mereka sedikit mengapung agar tidak terluka oleh batu tajam, dan regulasi ini juga tidak terlalu melelahkan. Weng, makhluk aneh tiba-tiba muncul. Tubuh bagian atasnya adalah manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya seperti harimau yang ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal, mampu menyerap cahaya, dan memiliki kemampuan tembus pandang yang kuat. Dengan demikian, Ling Han dan kelompoknya semua sedikit lengah ketika muncul. Itu menerkam ke arah Ling Han dan yang lainnya, tangannya berkembang. Boom, itu menciptakan gelombang yang kuat. Bukannya tidak ada peraturan di tempat ini, hanya saja peraturan di sini tidak dapat digunakan oleh para pembudidaya dari dua alam. Namun, makhluk yang lahir di sini tidak dibatasi oleh batasan ini. Saat meluncurkan serangannya, ada banyak bayangan. Lu Zhen berseru ringan, dan mengambil inisiatif untuk menyambut pukulan yang datang. Peng, peng, peng. Mereka langsung bertarung dengan sengit. Pada awalnya, Ling Han tidak peduli karena kekuatan pertempuran makhluk ini hanya di sekitar jiwa bumi.
tetapi dia segera menjadi tertarik karena peraturan yang digunakan makhluk ini sangat aneh. Mereka bukan milik alam surgawi, tetapi juga bukan bagian dari alam asing. Setelah kedua dunia bertabrakan, dua jenis peraturan juga bentrok menciptakan perubahan besar. Dengan kata lain, ini adalah dunia kecil yang independen dari alam surgawi dan alam asing. Namun, tingkat keseluruhan peraturan di sini terlalu rendah dan telah menekan tingkat budidaya makhluk di sini. Misalnya, hanya tingkat istana abadi yang bisa memasuki ruang ini, yang berarti bahwa batas atas peraturan di sini juga tingkat istana abadi. Namun, dunia ini baru saja terbentuk, dan regulasi masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Batasannya masih bisa ditingkatkan lebih jauh, dan mungkin bisa mencapai level Ascending Origin Tier, atau bahkan Celestial King Tier. Menarik, pikir Ling Han, dan sebuah ide datang kepadanya. Jika dia bisa memahami peraturan di sini, bukankah itu berarti dia juga akan bisa memahami peraturan alam asing setelah dia pergi ke sana? Tempat ini dibentuk oleh tabrakan dua alam, dan itu juga berlaku untuk peraturan. Itu memiliki peraturan alam surgawi serta peraturan alam asing. Jika Ling Han bahkan tidak bisa memahami peraturan di sini, bagaimana dia bisa memahami peraturan alam asing? Chapter 2226. Langit dan Bumi Baru. Lu Zhen dan makhluk aneh itu bertarung dengan sengit, terkunci dalam pertarungan yang ketat. Karena zona ini muncul baru-baru ini, dan telah membentuk makhluk unik yang memahami peraturan unik, Ling Han tidak dapat menilai apakah makhluk ini adalah tingkat kaisar jiwa bumi, tingkat raja jiwa surga, atau yang lainnya. Pemahaman mereka tentang wilayah ini dan makhluk baru di wilayah ini adalah nol. Tapi Ling Han yakin bahwa karena Lu Zhen tidak bisa menang dalam waktu singkat, maka sudah pasti dia pasti tidak akan bisa. Alasannya sangat sederhana. Regulasi yang tersimpan di tubuhnya akan cepat habis, dan pada saat itu, kekuatan bertarungnya akan turun drastis, dan dia akan dengan mudah dibunuh oleh makhluk ini. Meskipun Lu Zhen juga mengetahui fakta ini, dia tidak panik karena ada Ling Han yang berdiri di belakangnya. Jika dia tidak bisa bertarung lagi, begitu Ling Han bergerak, dia akan bisa langsung menekan lawannya. Untuk saat ini, Ling Han tidak punya rencana untuk pindah. Dia sedang mempelajari peraturan unik dari tempat ini. Memahami regulasi secara langsung sama sulitnya dengan naik ke surga, sama seperti jika dia memasuki sistem kultivasi yang berbeda tanpa pemandu. Ini praktis merupakan prestasi yang mustahil. Hanya peraturan di tubuhnya yang akan mengusir usahanya tanpa henti. Tapi sekarang ada makhluk dari tempat ini yang menyerang. Itu memberikan bahan referensi untuk Ling Han. Jadi dia memiliki secercah harapan untuk memahami peraturan tempat ini dari serangan makhluk ini. Namun, ketika pertempuran telah mencapai jam ke-8, Lu Zhen tiba-tiba jatuh ke kondisi kelelahan. Dia belum mampu menekan makhluk itu, namun peraturan di tubuhnya kurang lebih sudah habis, dan dia tenggelam dalam dilema. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada bahaya dalam hidupnya, ekspresinya masih jelek. Sebagai seorang kaisar tingkat, dia secara alami sangat bangga, dan berpikir bahwa tidak ada lawan yang tidak bisa dia tekan. Namun bukan itu masalahnya sekarang, yang membuat ekspresinya terlihat jelek. Ling Han masih tidak bergerak. Bagi para pembudidaya, pengalaman hidup dan mati sangat penting karena mereka dapat membangkitkan potensi seseorang dengan lebih baik. Tentu saja, Lu Zhen tahu bahwa dia pasti akan ikut campur, jadi tidak mungkin potensinya akan sepenuhnya dipaksakan. Ini baik-baik saja. Bagaimanapun, Ling Han tidak punya niat untuk memelihara orang ini, hanya atas dasar bahwa mereka berdua adalah orang-orang dari alam surgawi, dia bersedia memberinya kesempatan. Setelah bertarung selama 30 menit lagi, Lu Zhen berada dalam bahaya berulang. Darah akan mengalir dari tubuhnya tanpa henti. Tetapi dia masih cukup bangga. Selama ini, dia tidak meminta bantuan Ling Han. Namun, keadaannya semakin memburuk. Makhluk itu tiba-tiba mengubah tangannya menjadi sebilah pedang yang menusuk keningnya. Serangan ini cepat dan keras. Segel aneh berkedip-kedip di lengannya. Jika Lu Zhen tertembus, kemungkinan besar dia akan mati dalam keadaan sekarang. Ling Han sedikit terkejut.
Ketika pertempuran telah berlangsung sampai sekarang, kekuatan pertempuran makhluk ini sebenarnya telah meningkat selama ini, meskipun tingkatnya sangat kecil. Namun, dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat fakta ini. Sepertinya makhluk ini awalnya sama sekali tidak memiliki pengalaman pertempuran, namun sekarang perlahan-lahan tercerahkan. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini masih dalam keadaan penciptaan dunia. Dengan demikian, makhluk di sini sangat primitif, dan kultivasi baru saja mulai berkembang. Setiap makhluk memiliki ruang besar untuk tumbuh. Saat dia memikirkan ini, Ling Han bergerak sembarangan, menangkap makhluk itu dalam satu pukulan. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah. Peng! Lubang yang dalam dan tak berdasar telah dibuat di tanah, dan makhluk itu telah menghilang sepenuhnya. Namun Ling Han sedikit tercengang. Jika dia melemparkannya ke tempat lain, kemungkinan besar ledakan besar akan terjadi dalam jarak 50 km terdekat, dan semuanya akan tenggelam. Namun sekarang sebenarnya hanya ada lubang kecil seperti ini, yang menunjukkan betapa kokohnya batu itu. Struktur langit dan bumi di tempat ini. Dia mengulurkan tangannya, dan saat kekuatan asalnya melonjak, dia mencabut makhluk itu dari bawah tanah. Yi, baik Lu Zhen maupun Mei Hua berseru kaget meski anggota tubuh makhluk ini terkulai. Sebenarnya tidak ada luka sama sekali. Harus diketahui bahwa itu telah dilempar dengan keras oleh tingkat Raja Rahasia pertama. Ling Han mengulurkan tangan, dan menarik kulit makhluk ini. Itu memantul kembali, menunjukkan elastisitas yang menakjubkan. Pertahanan ini cukup mengejutkan. Dia mengangguk. Tidak heran aku tidak bisa melukainya sama sekali bahkan setelah memukulnya berkali-kali. Lu Zhen menarik napas dengan tajam. Sebelumnya, memang dia yang sedikit diuntungkan, dan memukul makhluk itu berkali-kali, tetapi dia masih tidak berhasil menang. Ling Han bergumam, dunia ini baru diciptakan, dan kumpulan makhluk pertama akan disebut Source Beast. Kecakapan pertempuran mereka jauh melampaui makhluk yang akan lahir di generasi selanjutnya. Tuan Mudahan, apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah langit dan bumi yang baru? Baik Lu Zhen maupun Mei Hua berseru kaget. Mereka tahu bahwa ini adalah zona yang telah dibuat dari tabrakan dua alam. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan hal lain. Ling Han mengangguk. Kekuatan langit dan bumi adalah yang terkuat. Dan itulah sebabnya mereka dapat menekan Yang Mulia Surgawi. Dengan demikian, Yang Mulia Surgawi dari alam asing tidak bisa datang ke sini. Mereka hanya bisa menunggu sampai titik penghubung antara kedua alam stabil untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Peraturan hanyalah anak perusahaan dari langit dan bumi. Tempat ini seperti langit dan bumi baru, dan sudah pasti bahwa sekumpulan makhluk kuat yang dimiliki langit dan bumi ini akan diciptakan. Namun, langit dan bumi di sini masih terlalu muda. Peraturan terbatas pada tingkat istana abadi, jadi makhluk terkuat seharusnya hanya menjadi yang terkuat dari tingkat istana abadi. Itu tidak bisa dihindari. Langit dan bumi ini hanya terbentuk melalui tumbukan dua langit dan bumi asli. Sebenarnya, ini hanya sebuah zona, dan bukan langit dan bumi yang sebenarnya. Ling Han mengulurkan tangan, dan meletakkannya di kepala makhluk itu, bergerak untuk membaca ingatannya. Dia tiba-tiba tersandung ke belakang, darah menetes dari hidung dan matanya. Dia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang, seolah-olah akan meledak. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Harus diketahui bahwa dia telah mengolah hatinya menjadi alam misteri pertama dari tubuh manusia, dan regulasi waktu aktif di sana. Meski begitu, itu masih hampir meledak. Jadi bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu. Tuan Mudahan, Lu Zhen dan Mei Hua buru-buru mendukung Ling Han dari kedua sisi. Ling Han berdiri teguh, dan melambai pada mereka, berkata, "Aku baik-baik saja, tapi kalian berdua tidak boleh mencoba mengekstrak ingatan makhluk ini. Itu terlalu berbahaya." Lu Zhen dan Mei Hua keduanya mengangguk. Bahkan Ling Han sangat buruk. Jadi jika mereka benar-benar melakukan itu pasti akan bunuh diri. Ling Han menyeka darah di wajahnya. Dia tidak menyerah, dan meletakkan tangannya sekali lagi. Boom! Aura menakutkan yang dipenuhi primal chaos melonjak ke arahnya,
seolah mampu menelan segalanya. Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk melawannya. Weng, beberapa garis cahaya keemasan muncul di tubuhnya, berubah menjadi banyak segel kuno. Mereka tidak dikenali oleh langit dan bumi, karena Lu Zhen dan Mei Hua melihat mereka sekilas sebelum kegelapan total memenuhi penglihatan mereka. Pikiran mereka benar-benar kosong, tanpa jejak sama sekali. Ini adalah arti sebenarnya dari Dao Agung yang melampaui peraturan Dao Besar. Itu bisa dianggap sebagai jenis peraturan Dao Besar lainnya, jadi wajar jika mereka tidak mungkin mempelajarinya. Tanpa menara hitam, Ling Han tidak akan bisa mengolah gulir surga yang tidak bisa dihancurkan sama sekali, kecuali dia telah mencapai tingkat yang mulia surgawi, dan kembali berkultivasi dari awal lagi. Apa artinya melakukan itu? Suasana primal chaos menelan jiwa Ling Han sepenuhnya, atau lebih tepatnya mengasimilasinya, menyeretnya ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pemahaman muncul di Ling Han. Ini adalah perpaduan dari peraturan kedua alam, jadi makhluk di sini mau tidak mau membawa suasana alam asing, yang juga dipenuhi dengan pembantaian dan niat membunuh. Dia mencoba menguraikan peraturan di dalamnya, tetapi menemukan bahwa ini sama sekali tidak ada gunanya. Peraturan di sini semuanya pecahan, dan tidak bisa dipelajari sama sekali. Mereka hanya bisa dibentuk secara alami oleh langit dan bumi. Itu tidak bisa dihindari. Ini bukan dunia nyata, tetapi zona kecil yang telah dibuat dari tabrakan dua dunia dan dua jenis peraturan yang berbeda. Namun, melalui pecahan peraturan ini, dia telah memahami beberapa bagian peraturan alam asing. Chapter 2227. Mata. Setidaknya 2 jam kemudian, Ling Han akhirnya melepaskan pegangannya. Dia bisa merasakan lengket di wajahnya, dan ketika dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa tangannya benar-benar ditutupi dengan koreng berdarah. Ketika dia berdiri melawan kehendak langit dan bumi di dalam makhluk itu, tubuh fisiknya sebenarnya tidak tahan lagi. Darah mengalir terus-menerus dari lubangnya, dan itulah mengapa seluruh wajahnya berlumuran darah. Dia mengguncang tubuhnya, dan tidak hanya wajahnya, darah juga merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Semuanya membeku menjadi koreng berdarah dan hampir mengubahnya menjadi monster juga. Namun, saat dia menopang rentetan peraturan makhluk asing, itu sama untuk makhluk itu, namun tidak sekuat Ling Han, dan sudah berubah menjadi mayat. Setiap inci tubuhnya telah pecah, namun memancarkan aroma yang menyegarkan. Sebenarnya, Ling Han tidak melawan makhluk ini, melainkan peraturan tempat ini, dan hasilnya adalah dia nyaris tidak berhasil melawan mereka. Bagaimanapun, ini adalah tekad langit dan bumi. Fakta bahwa dia tidak terbunuh sudah menunjukkan kekuatan mutlaknya. Ini adalah obat surgawi. Lu Zhen tiba-tiba berseru. Dia menyebarkan tubuh makhluk itu, dan sebenarnya ada ramuan kecil yang dipelihara di dalam hatinya. Itu telah melahirkan 7 buah, dan aroma menyegarkan terpancar dari buah-buahan. Ling Han mengeluarkannya untuk dilihat, dan alisnya tanpa sadar berkerut. Obat surgawi ini harus sesuai dengan ruang ini, jadi mungkin akan sangat sulit untuk menguntungkan kita jika kita menelannya. Dia merenung sejenak, dan masih memberikan 2 buah kepada Lu Zhen dan Mei Hua. Ambil saja dulu dan kita lihat saja. Lu Zhen dan Mei Hua secara alami tidak akan menolak. Tidak peduli betapa anehnya itu, obat surgawi tetaplah obat surgawi. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa tentang bagaimana Ling Han telah mengambil 5 buah untuk dirinya sendiri, karena makhluk ini telah dibunuh oleh Ling Han sendirian. Bahkan jika dia tidak memberi mereka apapun, itu akan sepenuhnya dapat diterima. Itu adalah obat surgawi, jadi memberi mereka porsi sudah sangat murah hati. Ling Han menyimpan obat surgawi, serta mayat makhluk ini. Dia sangat tertarik dengan tempat ini, dan berencana untuk mempelajarinya dengan cermat. Mereka terus maju, dan tiba di daerah sasaran mereka. Kemudian, mereka memulai pengamatan yang cermat, menyusun peta. Tuan Muda Han, datang dan lihat. Lu Zhen tiba-tiba berlari. Ling Han berjalan pergi bersamanya,
dan melihat ada sebuah gua gelap kecil di salah satu dinding lembah. Itu dia, Ling Han terkejut. Apa yang begitu menarik tentang ini? Tuan Muda Han, sabar, kata Lu Zhen. Setelah lama menunggu, Ling Han tiba-tiba merasakan tarikan yang kuat, yang menyedotnya ke arah gua itu. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan regulasi, dan tubuhnya segera berhenti. Namun, Lu Zhen tidak memiliki kekuatan seperti itu, dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke depan. Untungnya, dia sudah lama mempersiapkan diri. Saat dia menggerakkan tubuhnya untuk menghilangkan kekuatan, dia mencegah tubuhnya jatuh. Namun, kekuatan mengisap ini hanya bertahan untuk sementara waktu, dan segera menghilang. Aneh, Ling Han pergi ke mulut gua, dan memperluas indera keilahiannya ke dalam. Indera surgawinya masuk lebih dari 50 km, dan tidak ada perubahan sedikit pun dengan mulut gua. Itu sangat sempit, dan ketika mencapai lebih dari 500 km, ini sudah mendekati batas Ling Han. Di langit dan bumi ini, indera keilahiannya juga akan sangat dibatasi. Dia masih bisa melanjutkan lebih jauh, namun tiba-tiba perasaan bahaya muncul di dalam dirinya, dan indera surgawinya tiba-tiba kembali ke dalam tubuhnya seperti gelombang surut. Rasa dingin tiba-tiba menyerangnya. Ling Han merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran sesuatu yang berbahaya. Perasaan ini sangat buruk, menyebabkan keringat keluar di dahinya tanpa sadar, dan punggungnya juga basah oleh keringat. Dia melihat lagi ke mulut gua itu, dan semua rambutnya tiba-tiba berdiri. Sebuah mata, dia melihat mata yang terfokus padanya, tanpa emosi dan dingin. Tuan Muda Han, Lu Zhen buru-buru mendekat, dan juga melihat ke arah mulut gua, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Ling Han melambaikan tangan, dan kemudian melirik kembali ke mulut gua lagi. Kali ini, dia tidak melihat apa-apa. Kami segera pergi. Meskipun Lu Zhen sedikit bingung, mereka kurang lebih telah menyelesaikan misi mereka, jadi dia tidak mengajukan keberatan. Selain itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia keberatan. Bagaimana dia bisa mempengaruhi keputusan Ling Han? Mereka memanggil Mei Hua, dan praktis melarikan diri dengan panik. Hanya pada saat mereka melangkah keluar dari lembah, rasa dingin di hati Ling Han berangsur-angsur mundur. Dia bisa yakin bahwa itu jelas bukan ilusi. Di bawah lembah ini, makhluk menakutkan tersembunyi. Untuk menyebabkan kewaspadaan seperti itu dari bintang raja rahasia pertama seperti dirinya, itu pasti akan melampaui tingkat-tingkat istana abadi. Tingkat asal naik, tapi bukankah langit dan bumi ini hanya mengizinkan makhluk dari tingkat istana abadi? Tidak, langit dan bumi ini baru saja terbentuk baru-baru ini, dan peraturannya juga berkembang. Kalau begitu, apa yang aneh tentang makhluk Ascending Origin Tier yang muncul? Bagaimanapun, peraturan itu belum disempurnakan, sehingga makhluk itu tidak bisa muncul, dan hanya bisa memata-matai mereka. Kalau tidak, mungkin dia juga tidak akan bisa meninggalkan lembah tadi. Tentu saja, jika dia tidak keberatan mengekspos menara hitam, makhluk Ascending Origin Tier itu juga tidak akan bisa mengancamnya. Saya harus memperbaiki fisik saya sesegera mungkin, pikir Ling Han. Namun, pada levelnya saat ini, peningkatan fisiknya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya seperti disambar petir, tetapi lebih membutuhkan obat-obatan surgawi dalam jumlah tak terbatas yang bekerja bersama dengan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan untuk meredam fisiknya. Dengan kata lain, dia membutuhkan uang. Uang, dia benar-benar kekurangan uang. Kenapa kalian kembali? Shen Zhao muncul, matanya menyapu Ling Han dan yang lainnya. Sedikit ketidaksenangan dalam ekspresinya. Misi selesai, kata Ling Han dengan tenang, dan melemparkan peta yang telah mereka buat. Shen Zhao meraihnya, dan menyapunya dengan akal sehatnya, namun dia tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan apapun, karena peta ini memang telah selesai dibuat. Saya juga punya masalah untuk dilaporkan kepada Tuan Ni, lanjut Ling Han. Shen Zhao segera punuk. Kamu bisa melaporkan kepadaku tentang apapun itu. Mengapa Anda harus melewati saya untuk membuat laporan Anda ke pejabat yang lebih tinggi? Selanjutnya, apakah peta Anda ini akurat? Tidak mungkin kalian hanya menyusunnya dengan sembarangan hanya untuk melakukan gerakan, kan? Ling Han mengerutkan kening, dan menjawab dengan tidak senang, aku tidak sebodoh itu.
Kamu berani berdalih denganku? Shen Chao menuntut dengan mengancam, dan matanya segera menjadi berbahaya. Ling Han tahu bahwa orang lain memiliki prasangka alami terhadap siswa akademi asal suci, tetapi mengetahui itu adalah satu hal. Mengapa ada kebutuhan baginya untuk merendahkan dirinya di depan pria lain? Dia menyatakan dengan tenang, bukankah kamu yang menyebabkan masalah yang tidak perlu? Beraninya kau! Shen Chao berteriak dengan marah, dan tiba-tiba bergerak untuk meraih Ling Han. Dia adalah tingkat Raja Rahasia kelima, dan kekuatannya secara alami mengguncang dunia. Cahaya Dao berkobar, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi. Ling Han sangat kuat. Ketika dia berada di membagi 9 jiwa, dia setara dengan tingkat Istana Abadi Rahasia pertama. Dan sekarang setelah dia maju lebih jauh ke tingkat Istana Abadi, itu secara alami setara dengan telah membentuk alam misteri keduanya. Tetapi bahkan jika dia adalah tingkat raja, yang hanya sebanding dengan rahasia ketiga, dan masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan tingkat raja rahasia kelima, mengambilnya secara langsung, itu hanya akan bunuh diri. Ling Han menggunakan Void Space, dan memanifestasikan jutaan dirinya. Meskipun dia telah membagi 9 kekuatan sumber langit dan bumi, merek 9 kekuatan sumber langit dan bumi telah tertinggal di tubuhnya, dan kemampuan yang dia pegang tidak akan hilang. Sebaliknya, dia bisa terus menyimpulkan rahasia kekuatan sumber melalui merek-merek ini. Boom! Genggaman Shen Chao benar-benar meleset dari sasarannya. Namun dia hanya tersenyum dingin. Itu hanya gerakan biasa. Namun Ling Han sudah menggunakan gerakan yang kuat. Apa artinya itu? Di dunia luar, itu tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi ini adalah zona independen. Seseorang hanya bisa mengeluarkan peraturan yang terkunci di tubuh mereka. Dan ini berarti bahwa kekuatan pertempuran setiap orang akan setara dengan sebuah kolam kecil. Setelah benar-benar habis, mereka akan benar-benar menjadi tidak berguna. Saat ini, Ling Han bisa menghindari serangannya sebanyak mungkin, tapi berapa lama dia bisa terus menghindar? Dia bergerak tanpa ampun, ingin mendorong Ling Han ke batasnya sesegera mungkin. Chapter 2228. Pertempuran. Shen Chao benar-benar sangat kuat. Setiap gerakan santai darinya mematikan, memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Tingkat Raja Rahasia kelima benar-benar terlalu kuat. Jika Ling Han memilih untuk berbenturan dengan Shen Chao secara langsung, dia mungkin akan terluka parah dan terbunuh dengan beberapa serangan. Namun, dia pernah memiliki 9 kekuatan sumber langit dan bumi, dan alam misteri pertama yang dia kembangkan telah ditempa dengan kekuatan waktu. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya jauh melampaui tingkat kultivasinya. Paling tidak, dia memang sangat kuat dalam hal penghindaran dan pelarian. Void Space digunakan, dan dia membentuk manifestasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ketika Shen Chao menggunakan teknik mematikan jarak jauh, menghancurkan seluruh Void Space dalam satu pukulan, dia masih memiliki regulasi waktu. Dia memperlambat serangan yang datang ke arahnya sebanyak 10.000 kali, dan kemudian dengan tenang melarikan diri, benar-benar nyaman. Bahkan Shen Chao harus mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan Ling Han, tetapi ini hanya membuat harga dirinya semakin kuat. Dia menembakkan pukulan demi pukulan, bertekad untuk menjatuhkan Ling Han. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah bintang raja, dia berkata. Namun, bahkan sebagai bintang raja, kamu baru datang sekarang. Anda tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar di sini. Bahkan jika bintang raja seperti itu menjadi raja surgawi surga ke-9, lalu bagaimana Anda hanya akan menyerah ketika Anda menghadapi bahaya? Ekspresinya mengancam. Daripada membuatmu berbalik dan membahayakan alam surgawi, lebih baik membunuhmu di sini. Niat membunuhnya berkobar, dan serangannya menjadi lebih keras. Kali ini, dia benar-benar bertujuan untuk mengambil nyawa Ling Han. Ekspresi Ling Han dingin. Mungkin, niat Shen Chao benar-benar demi alam surgawi. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Kamu ingin membunuhku. Jadi jangan bilang aku harus menyambutnya dengan senyuman. Dia hanya menyalurkan peraturan ruang dan waktu, terus menghindari serangan Shen Chao. Peraturan ruang sudah sangat misterius, dan peraturan waktu lebih unggul dari semua peraturan lainnya.
penggunaannya sangat sederhana, dan itu memperlambat atau mempercepat aliran waktu dalam kapasitas kecil, atau bahkan membekukan waktu. Meskipun hanya ada 3 efek, masing-masing sangat kuat dalam pertempuran. Jika itu bisa mempengaruhi segalanya, Ling Han bahkan bisa membunuh Raja Surgawi. Shen Chao juga mulai sangat menguras energinya. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Ling Han, dan peraturan yang dikurung di tubuhnya pasti lebih besar jumlahnya daripada Ling Han. Dalam hal ini, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit lebih lambat daripada Ling Han, dan pasti Ling Han yang akan benar-benar kehabisan regulasinya. Pemikiran ini sangat logis, tetapi dia tidak akan pernah meramalkan bahwa Ling Han masih memiliki harta seperti menara hitam, jadi kekuatan regulasinya tidak ada habisnya. Mereka berdua bertarung dengan sengit, tapi Shen Chao lah yang menyerang Ling Han, sementara Ling Han menghindar tanpa henti. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang kembali. Melihat Ling Han bertarung sengit dengan Shen Chao, mereka semua berhenti dan memperhatikan sambil menanyakan apa yang sedang terjadi. Lu Zhen dan Mei Hua menceritakan kejadian itu. Penduduk asli semua akan terlihat menghina, dan berpikir bahwa Ling Han memang harus diberi pelajaran. Sementara 2 murid lainnya dari Akademi Asal Suci diam-diam menyemangati Ling Han. Karena kewalahan dalam jumlah, mereka tidak berani menyuarakan dorongan mereka. Namun, situasinya tidak bisa lebih jelas. Bagaimana rahasia pertama seharusnya cocok dengan rahasia kelima, terlebih lagi ketika rahasia kelima ini adalah tingkat raja pada saat itu, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat mengisi kembali peraturannya di sini, yang mempengaruhi kinerja Shen Chao, dia sudah lama menang. Meski begitu, Ling Han masih mengalami cedera terus-menerus. Darah surgawi berserakan, dan mendarat di batu gunung, mengubah berbagai batu menjadi debu. Tentu saja, ini adalah langkah yang disengaja dari Ling Han. Jika Shen Chao tidak diberi sedikit rasa manis dari kemenangan, mengapa dia terus bertarung? 1 jam kemudian, semua orang telah kembali ke titik awal mereka, dan melihat pertempuran sengit antara Ling Han dan Shen Chao. Pada saat ini, Shen Chao juga sedikit cemas. Mereka sudah bertarung begitu lama, namun dia masih belum berhasil menjatuhkan Ling Han atau benar-benar menghabiskan energi Ling Han. Meskipun yang terakhir ditutupi dengan luka-luka, dan sepertinya dia akan pingsan pada pukulan berikutnya, dia sepertinya selalu melanjutkan secara ajaib. Sebaliknya, peraturan di tubuhnya semakin berkurang. Meskipun dia telah mengolah 5 alam misteri tubuh manusia, dan peraturan yang dapat dia kunci di dalam tubuhnya sangat banyak jumlahnya, pasti akan ada akhir ketika hanya ada output dan tidak ada input. Sekarang, dia hampir tiba di ujung ini. Dunia abadi, serangan biduk, dia berteriak keras. Setelah menyimpan energi untuk waktu yang lama, dia melancarkan serangan yang kuat. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan bila emas yang terbentuk dari origin power. Peraturan logam terjalin di sekitar mereka, dan mereka tersapu liar ke arah Ling Han. Jangkauan serangan ini sangat luas, menyelimuti ruang kosong yang telah dibuka sepenuhnya oleh Ling Han. Dan Shen Chao juga meningkatkannya dengan sejumlah besar peraturan logam, tanpa memikirkan biayanya. Dia bertekad untuk menerobos penguncian peraturan waktu Ling Han, dan memberikan pukulan yang sangat kuat. Ling Han terkekeh, dan mengambil inisiatif untuk menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Siu, siu, siu. Bilah emas tak berujung turun, praktis menusuk ke seluruh lembah. Semua orang tercengang. Ketika pukulan ini jatuh, apakah ada kemungkinan Ling Han masih hidup? Peraturan di sini tidak sesuai dengan alam surgawi. Dengan demikian, bilah emas yang dibentuk oleh peraturan segera hancur dan lenyap, tetapi debu masih berhembus di sekitar area itu. Serpihan batu menyembur keluar. Kekuatan serangan ini benar-benar terlalu kuat. Namun, setelah debu hilang, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena Ling Han masih berdiri kokoh. Meskipun ada bekas darah pada dirinya, aura yang dia pancarkan sangat dominan, dan ada amarah yang mendidih tanpa batas. Perasaan aneh muncul di hati semua orang, membuat mereka merasakan dorongan ingin berlutut dan menyembah Ling Han. Ling Han membuka matanya. Ada darah di sudut matanya, namun itu tidak mempengaruhi udara dominannya sedikit pun. Sebaliknya,
Itu membuat tatapannya menjadi lebih keras dan lebih tegas. Dia memandang Shen Chao, semangat juangnya membumbung tinggi menjadi sebuah lagu yang berderak keras. Bahkan jika Shen Chao adalah tingkat raja, lalu bagaimana? Dihadapkan dengan jenis Ling Han ini, hatinya juga mulai dingin. Dan apa yang lebih buruk, sudah ada lebih sedikit kekuatan regulasinya, dan sekarang, setelah melepaskan gerakan yang begitu kuat, kekuatan regulasi di tubuhnya sudah hampir kosong, dan kecakapan bertarungnya pasti akan sangat berkurang. Lebih penting lagi, bagaimana Ling Han bisa mempertahankan serangan itu darinya? Lebih jauh lagi, apakah tubuhnya adalah jurang maut yang sebenarnya mampu mengunci begitu banyak kekuatan regulasi? Giliranku sekarang, Ling Han meludahkan setiap kata satu persatu. Siu, dia mengambil langkah dan tubuhnya segera dipercepat. Seketika, dia muncul di depan Shen Chao, menembakkan pukulan yang kuat. Shen Chao tidak takut. Bahkan jika kecakapan pertempurannya telah sangat menurun, dia masih lebih unggul dari Ling Han. Sebelumnya, Ling Han mampu bersaing dengannya, bukan karena dia sangat kuat, tetapi karena dia terus-menerus menghindar, dan sekarang dia menghadapinya dengan paksa. Bukankah itu hanya mencari kematian? Berpikir bahwa peraturannya hampir habis, dia berpikir bahwa dia bisa mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Terlalu naif. Kedua orang itu bentrok dengan marah. Peng, peng, peng. Seperti yang diharapkan, masih Shen Chao yang lebih kuat. Ling Han akan memuntahkan darah dengan setiap pukulan, tetapi dia hanya menyalurkan peraturan kayu dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan luka-lukanya akan pulih dengan cepat. Namun, Shen Chao terlalu kuat, begitu kuat sehingga tingkat pemulihannya benar-benar tidak dapat mengimbangi. Segera, dia babak belur, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Namun, Ling Han hanya menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan, dan tubuhnya segera pulih ke kondisi prima. Dia menatap Shen Chao dengan dingin. Dia hanya merasakan semangat juang yang melonjak, tanpa sedikit pun emosi. Kali ini, Shen Chao benar-benar ketakutan. Apakah kamu monster Andit? Setelah mengalami cedera serius seperti itu, Anda masih bisa tetap berdiri, dan benar-benar dapat melepaskan semangat juang yang liar pada saat itu. Kamu bisa jadi apa kalau bukan monster? Ling Han tidak berbicara. Siu, dia menyerang sekali lagi, dan tinjunya melancarkan serangan sengit, menggunakan Fist of Fury. Kali ini, dia benar-benar marah karena amarah, dan telah sepenuhnya masuk ke dalam Inten Realm of Fist of Fury. Gambar tinjunya memenuhi langit. Berjuang, bertarung, 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 bertarung. Dia akan bertarung sampai dia menembus langit, menghancurkan bumi, dan bertarung sepuasnya. Chapter 2229. Mengalahkanmu sepuasnya. Shen Chao tidak bisa lagi bertahan. Awalnya, dia sudah dekat dengan akhir kalimatnya. Sebelumnya, meskipun dia mampu melawan dengan agresif, itu hanya berumur pendek. Regulasi di tubuhnya sudah benar-benar habis, dan kekuatan pertempurannya telah jatuh ke titik terendah. Sekarang, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa itu adalah Ling Han, Severing Mundane tiar acak manapun akan mampu menekan Shen Chao dengan mudah. Peng! Tinju Ling Han menghantam wajah Shen Chao, langsung menyebabkan mimisan. Namun, Ling Han jelas telah mengendalikan kekuatannya. Kalau tidak, itu bukan masalah pertumpahan darah kecil dengan pukulan ini, melainkan seluruh kepalanya akan meledak. Dia bukan Ling Han, yang memiliki fisik yang tangguh. Bukankah kamu sangat sombong? Ling Han membanting pukulan lain. Pergilah kalau begitu, teruslah menjadi sombong. Dia akan mengikuti setiap kata dengan pukulan, dan seluruh wajah Shen Chao segera memar dan babak belur, dengan cepat membengkak seukuran kepala babi. Apakah aku meremehkanmu? Tidak. Namun kamu begitu bertekad untuk datang dan bermain-main denganku. Sial, apakah kamu celaka? Saya selalu punya satu cara untuk menghadapi orang-orang malang, dan itu adalah menghajar mereka. Pukulannya tidak berhenti, dan suara retakan tulang segera terdengar dari tubuh Shen Chao karena Ling Han telah mematahkan tulangnya,
atau bahkan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Shen Chao hanya bisa mengerang kesakitan. Siapa yang membuat aturan bahwa seorang raja tingkat tidak bisa menangis kesakitan ketika dia dipukuli? Penduduk asli semua marah dan memanggil senjata masing-masing ditujukan langsung ke Ling Han. Biarkan dia pergi, mereka menuntut dengan dingin. Namun, bahkan elit terkuat di antara mereka hanyalah tingkat kaisar rahasia keempat. Lagi pula, bagaimana mungkin ada begitu banyak tingkatan raja? Bahkan di medan perang militeristik ini, tidak mungkin ada begitu banyak. Salah satu tangan Ling Han mencengkeram bagian depan jubah Shen Chao saat dia mengamati massa. Darah di wajahnya belum terhapus, dan saat matanya yang dingin menyapu mereka, semua orang merasakan hawa dingin naik dari lubuk hati mereka, dan mereka benar-benar melangkah mundur terus-menerus. Ini mendorong penduduk asli menjadi marah karena penghinaan. Mereka berani bergegas dan melawan ras asing manapun yang mereka lihat. Sejak kecil, mereka telah melihat banyak serangan di kota yang diluncurkan oleh ras asing. Kapan tidak ada masa orang mati yang jatuh dari Clear Heaven Pass, seolah-olah itu adalah hujan deras? Bahkan ini tidak membuat mereka merasa takut, namun mereka telah melangkah mundur hanya dengan pandangan sekilas dari Ling Han. Bagaimana mereka bisa tahan dengan itu? Ayo pergi, mereka melangkah maju lagi, dan menyerang ke depan, melancarkan serangan bersatu melawan Ling Han. Ling Han menyeringai dingin. Menggunakan Shen Chao sebagai senjata, dia menghempaskannya dengan gerakan gila-gilaan ke arah mereka. Semua orang menahan diri untuk tidak menyerang, takut akan bahaya yang akan menimpa Shen Chao. Mereka tidak berani menyerang terlalu kuat sama sekali. Kamu terlalu tidak tahu malu, kamu bukan laki-laki, penduduk asli semua berteriak. Semuanya menghentak dengan marah, dan juga mencoba untuk memacu Ling Han agar dia bisa melepaskan Shen Chao dan melawan mereka sendiri. Bagaimana mungkin Ling Han memperhatikan mereka? Dia hanya melambaikan tangan Shen Chao untuk menyerang mereka, dan kekuatan pertempurannya memang jauh melebihi yang lainnya. Selain dari Kaisar Rahasia Keempat, siapa lagi yang bisa menahan beberapa pukulan darinya? Peng, 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 sosok menari di langit satu demi satu. Mereka telah ditendang atau dikirim terbang oleh Ling Han. Semuanya tergeletak di tanah. Akhirnya, hanya Kaisar Rahasia Keempat yang tersisa, dan Ling Han menggunakan peraturan waktu untuk mengikatnya. Aliran waktu telah melambat lebih dari 10.000 kali, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Ling Han membanting Shen Chao ke dalam dirinya. Keduanya langsung babak belur dan terjerat bersama. Mei Hua, Lu Zhen, dan murid akademi lainnya semua memandang Ling Han dengan kekaguman yang luar biasa. Ini terlalu menakjubkan, dan mereka benar-benar terkejut. Dia hanya rahasia pertama, namun bahkan bisa mengalahkan tingkat Raja Rahasia kelima. Kekuatannya tak terlukiskan. Mereka juga tidak bisa mengerti mengapa kekuatan Ling Han sepertinya tidak ada habisnya. Dia tidak dapat diisi ulang dengan peraturan di sini. Bahkan tingkat Raja Rahasia kelima telah dikalahkan. Lalu, apakah ada orang yang bisa menjadi tandingan Ling Han di langit dan bumi ini? Setengah hari kemudian, semua orang akhirnya sadar satu demi satu, mengerang tanpa henti saat mereka berbaring di tanah. Shen Chao juga telah terbangun. Dia tidak mengeluarkan suara apapun, dan sesekali melirik Ling Han ketika dia tidak memperhatikan, ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan. Dalam hal kecakapan pertempuran sejati, dia pasti lebih unggul dari Ling Han, tetapi kekuatan regulasi yang bisa digunakan Ling Han tidak ada habisnya, dan dia benar-benar berhasil membuatnya lelah untuk dikalahkan. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa Ling Han memiliki teknik gerakan yang luar biasa, dan ahli dalam regulasi waktu, dan juga memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan, dia juga tidak akan bisa bertahan begitu lama. Tetapi semua faktor ini ditambahkan bersama-sama mengubah Ling Han menjadi keajaiban, rahasia pertama yang telah mengalahkannya, yang merupakan rahasia kelima. Bintang Raja memang sangat mengesankan, tetapi jika dia hanya rahasia pertama, dia paling banyak bisa menandingi tingkat Raja Rahasia ketiga. Dia pasti tidak bisa menandingi Bintang Raja Rahasia kelima. Pemuda ini praktis aneh. Ling Han terbatuk, dan berkata, karena semua orang sudah sadar sekarang, ayo kembali. Semua orang tetap diam.
Mereka telah dikalahkan bahkan ketika mereka memiliki keuntungan luar biasa dalam jumlah dan kekuatan. Penduduk asli ini semuanya menjadi ayam jantan yang kalah dalam pertarungan, kehilangan semua kesombongan mereka sepenuhnya. Sementara itu, Lu Zhen dan yang lainnya sangat bersemangat. Sejak mereka memasuki kamp ke-17, penduduk asli telah memperlakukan mereka dengan sangat jijik, dan mereka bahkan menderita beberapa kerugian. Sekarang Ling Han telah menunjukkan kekuatannya di sini, penduduk asli telah kehilangan kesabaran, yang secara alami melampiaskan sebagian dari frustrasi mereka. Ling Han memimpin, dan mereka berangkat menuju Clear Heaven Pass. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya keluar dari zona netral. Pada saat ini, Ni Heshan dan 19 tim lainnya sudah lama menunggu di sini. Melihat semua orang tampak kecewa, seolah-olah mereka telah mengalami pukulan serius, yang lain bertanya kepada mereka apa yang terjadi, dan berpikir bahwa mereka telah menghadapi serangan dari monster super kuat. Han Lin, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Tubuh Shen Chao bergetar, dan cahaya peraturan kembali. Dia telah memulihkan kekuatannya. Tempat ini sudah menjadi wilayah alam surgawi, dan dia bisa kembali menyalurkan kekuatan regulasi, jadi dia telah sepenuhnya pulih ke kondisi primanya. Ling Han mengabaikannya sepenuhnya, dan langsung berjalan menuju Ni Heshan. Kamu mencari kematian, Shen Chao meraung marah, dan mulai mengejar Ling Han, mengirimkan pukulan. Weng, gerakannya tiba-tiba berhenti, seolah-olah kekuatan tak terlihat telah sepenuhnya menguasai tubuhnya. Ni Heshan menunjukkan sedikit ketidaksenangan dalam ekspresinya, dan dia menuntut, sebagai pemimpin tim dan tingkat raja rahasia kelima, kamu pikir kamu bisa menggertak rekan satu timmu? Dialah yang bergerak untuk menaklukkan Shen Chao. Itu secara alami benar-benar mudah karena itu adalah elit tingkat asal ascending yang telah pindah. Ekspresi Shen Chao benar-benar menantang. Dengan demikian, dia juga memelototi Ni Heshan dengan marah. Dia adalah raja tingkat rahasia kelima, dan begitu dia maju ke tingkat ascending origin, kecakapan pertempurannya tidak akan kalah dengan Ni Heshan. Dengan demikian, dia tidak terlalu menghormati Ni Heshan. Tidak lama kemudian, dia akan bisa naik ke level ini juga, dan menjadi setara dengannya, atau bahkan muncul sepenuhnya lebih unggul dari yang lain. Mengundurkan diri, Ni Heshan berpunuk ringan, satu matanya memancarkan rasa dingin yang tak terbatas. Wajah Shen Chao memucat, dan dia tanpa sadar melangkah mundur. Ada jurang yang lebar antara tingkat istana abadi dan tingkat asal ascending. Tanpa membentuk 11 alam misteri, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan pria itu? Sementara itu, Ling Han berkata, Tuan Ni, saya menemukan tempat aneh di dalam lembah. Dia menceritakan situasi yang dia alami, termasuk mata yang menghilang dalam sekejap. Mendengar dia mengucapkan kata-kata ini, sejumlah besar orang mengejek dengan mengejek. Lelucon yang luar biasa, bagaimana mungkin ada keberadaan ascending origin tier di zona netral? Harus diketahui bahwa bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak mungkin masuk ke dalam, karena mereka akan dihancurkan dengan paksa oleh kekuatan agung surga dan bumi. Bisakah ascending origin tier dibandingkan dengan Nin Heaven Celestial King tier? Jadi, setelah Ni Heshan mendengar ini, dia hanya mengangguk sembarangan, dan berkata, saya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, dia sama sekali tidak punya niat untuk mengejar masalah ini. Terlihat jelas dari ekspresinya. Melambaikan tangan, dia memerintahkan agar mereka kembali. Ling Han akan berbicara lebih jauh, namun Ni Heshan sama sekali tidak berniat untuk memperhatikannya, jadi dia hanya bisa mengabaikan pemikiran itu. Setelah kembali ke perkemahan, Ling Han mulai mempelajari obat surgawi yang diperolehnya dan makhluk itu. Chapter 2230. Pembayaran Dok. Ada kemungkinan bahwa zona netral saat ini sedang memelihara makhluk ascending origin tier. Untuk Clear Heaven Pass, masalah ini sebenarnya tidak terlalu penting, karena berapa nilai ascending origin tier? Raja Celestial acak manapun akan dapat menghancurkannya menjadi debu. Oleh karena itu, Ling Han berpikir sejenak dan tidak membuang waktu untuk masalah ini.
Lagi pula, tidak ada yang akan terjadi selama dia berhati-hati. Terlebih lagi, jika makhluk itu bisa muncul, itu berarti zona netral akan bisa menerima kekuatan Ascending Origin Tier. Kemudian, alam surgawi juga akan memungkinkan masuknya pembangkit tenaga Ascending Origin Tier, dan mereka juga dapat menekannya. Dengan pemikiran ini, Ling Han memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia sedang mempelajari obat surgawi dan makhluk aneh di dalam menara hitam. Zona netral memang aneh. Obat-obatan surgawi tidak tumbuh di tanah, melainkan di tubuh makhluk hidup. Tunggu, apakah ini bentuk kehidupan baru? Ling Han tiba-tiba berhenti. Obat surgawi dan binatang buas hidup berdampingan dalam satu tubuh. Seperti yang diharapkan, hanya langit dan bumi baru yang bisa memunculkan makhluk seperti itu. Tetap saja, apa gunanya obat surgawi ini? Ling Han mengambil buah dan memakannya. Tiba-tiba, kekuatan besar melonjak di tubuhnya. Ada sisi yang sedikit familiar, tetapi juga memiliki sisi yang sangat jahat. Tetapi komposisi yang lebih besar adalah energi kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia merasakannya dengan hati-hati. Kedua alam berbenturan, tetapi peraturan belum sepenuhnya bergabung. Jadi, satu bagian dari obat surgawi ini adalah peraturan alam surgawi, dan satu bagian milik alam asing. Tetapi lebih dari itu terdiri dari peraturan yang sama sekali baru yang diproduksi setelah keduanya bergabung. Jika saya memiliki cukup obat-obatan surgawi, saya mungkin dapat menyimpulkan beberapa peraturan alam asing. Peraturan tidak digunakan secara universal, tetapi kekuatannya sama. Obat surgawi ini masih bisa meningkatkan level kekuatan asal Ling Han, mendorongnya ke level yang lebih tinggi. Dia mengkonsumsi buah surgawi yang tersisa, dan mengalami efeknya dengan hati-hati. Dalam hal tingkat keseluruhan kekuatan asal, dia telah mencapai puncak rahasia pertama tingkat menengah, tetapi pemahamannya tentang peraturan masih dalam tahap awal, dan praktis belum bergerak lebih jauh. Lagi pula, setiap langkah lebih lanjut di tingkat istana abadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya perlu mendapatkan beberapa obat surgawi lagi, gumam Ling Han. Dia sangat tertarik dengan zona netral itu, dan ingin lebih mengetahui makhluk seperti apa yang dipelihara di bawah tanah. Dan kebetulan setelah misi ini, Ni Heshan juga memberi mereka liburan beberapa hari, memungkinkan mereka untuk pindah. Bebas. Ling Han dengan demikian memutuskan untuk memanggil Kaisar Hujan dan yang lainnya, dan sekali lagi menjelajah ke zona netral. Dia belum berangkat ketika sejumlah besar sumber daya kultivasi telah dikirim ke perkemahan, dan mereka didistribusikan oleh masing-masing pemimpin tim. Chen Long, Sui Bo, Shen Chao memanggil nama rekan satu timnya satu demi satu untuk mendistribusikan sumber daya. Lu Zhen, sumber daya yang sebelumnya dia bagikan semuanya untuk penduduk asli, dan Ling Han dan yang lainnya adalah 5 orang terakhir yang dipanggil. Lu Zhen melangkah maju. Ketika Shen Chao melemparkannya alat dewa tata ruang, dia memeriksanya, dan ekspresinya langsung berubah saat dia bertanya, "Mengapa hanya ada sedikit sumber daya kultivasi ini? Apa itu?" Mengeluh bahwa itu terlalu sedikit, Shen Chao meliriknya, sedikit rasa jijik di ekspresinya. Hehehe, anggota tim asli lainnya semua berjalan, tangan disilangkan di dada mereka saat senyum jahat menutupi wajah mereka. Lu Zhen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara, dan hanya minggir. Bibir Shen Chao sedikit berkedut, terlihat sangat menghina, dan kemudian berseru, "Mei Hua." Mei Hua melangkah maju, dan setelah dia mengambil alat dewa tata ruang, dia juga terlihat marah. Ini hanya 10% dari distribusi terakhir. Terus, Shen Chao menatapnya dengan dingin, matanya tajam, tampak seperti harimau ganas yang mengincar mangsa. Mei Hua sangat marah, tapi dia tidak berani berbicara. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan melangkah mundur. Dua yang tersisa juga sama. Sumber daya budidaya yang mereka peroleh sangat sedikit, namun mereka tidak berani mengajukan keberatan mereka terhadap Shen Chao. Han Lin, Shen Chao akhirnya memanggil nama Ling Han. Ling Han berjalan ke depan. Sua, Shen Chao membuang alat dewa tata ruang. Ling Han meraihnya,
dan melakukan sapuan dengan akal sehatnya. Tanpa sadar, dia menyeringai dingin. Luar biasa, hanya ada 2 batu bintang. Dan ini adalah sumber daya kultivasi yang layak dia dapatkan. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa itu tidak mungkin. Shen Chao harus menurunkan gajinya. Dia menjentikkan jarinya dan berkata, "Sebelumnya, aku cukup mengagumi kalian. Berdarah dan berkorban untuk banyak generasi alam surgawi. Namun, sekarang saya menyadari bahwa saya telah mengagumi orang yang salah." Ling Han melirik penduduk asli. "Mereka yang pantas dikagumi adalah leluhurmu, dan bukan sampah sepertimu. Apa perbedaan yang kalian miliki dibandingkan dengan orang-orang di luar sekarang? Anda hanya akan memukul mundur orang lain, tanpa memikirkan gambaran yang lebih besar sama sekali. Dengan kalian seperti ini, kami seharusnya bergantung padamu untuk menjaga perbatasan." Itu benar-benar lelucon terbesar yang pernah terdengar. Ketika kata-kata ini jatuh, ekspresi penduduk asli segera berubah serempak. Bukan hanya tim kecil ini, anggota tim lain juga berjalan mendekat, memelototi Ling Han. Ekspresi mereka galak. "Ketika nenek moyang kita berdarah dan berkorban untuk alam surgawi, siapa yang tahu di mana Anda masih minum susu? Apa hakmu untuk menyalahkan kami? Apa yang telah kamu lakukan untuk alam surgawi? Fakta bahwa kamu bisa berdiri di sini hari ini dibayar dengan darah dan nyawa nenek moyang kita." Penduduk asli semua berteriak keras, menegur Ling Han dengan keras. Ling Han mencibir dan berkata, "Kamu benar dengan apa yang kamu katakan. Nenek moyang kalian memang pantas dihormati, tapi apa hubungannya dengan kalian? Anda semua berbicara terus-menerus tentang leluhur Anda, tetapi apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Semua orang tidak bisa membantu tetapi dibungkam." Pada saat ini, mereka benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Ling Han. Selama ini, mereka selalu meremehkan orang-orang yang datang dari luar, dan berpikir bahwa mereka telah menikmati kedamaian yang telah mereka usahakan. Tetapi sebenarnya, saat ini, mereka memang tidak melakukan sesuatu yang berharga, dan hanya terus-menerus mendorong orang lain ke samping. Terus, Shen Chao hanya memilih untuk menjadi sombong. "Nenek moyang kita telah berkorban begitu banyak, jadi jangan bilang bahwa kita seharusnya tidak menikmati perawatan yang lebih baik, dan ini adalah alasan yang kamu gunakan untuk menambatkan sumber daya kultivasiku?" Ling Han tertawa keras. "Kamu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Kamu mau mati?" Shen Chao menatap Ling Han dengan dingin, niat membunuhnya membara. "Hehe, bukankah pelajaran yang aku ajarkan padamu terakhir kali sudah cukup?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Seketika, seluruh wajah Shen Chao memerah. Kalah dari Ling Han bisa dianggap sebagai penghinaan ekstrim baginya. Dia adalah seorang raja tingkat rahasia kelima, dan dia sebenarnya telah kalah dari rahasia pertama belaka. Bahkan jika yang terakhir adalah bintang raja, dia tidak sedikit pun terhibur. Sekarang, dia sudah menjadi bahan tertawaan. Bahkan mereka yang biasanya dia pandang rendah akan berani meliriknya dengan jijik, dan dia hanya bisa pergi dengan kepala tertunduk. Semua ini karena Ling Han. "Apakah kamu mencari kematian?" Mata Shen Chao menyemburkan api. "Saudara Chao, ini barak," seseorang mengingatkannya. "Jika dia bergerak di sini, tidak peduli siapa yang benar, mereka semua akan dihukum berat." Shen Chao mengepalkan tinjunya dengan kuat, menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga kuku jarinya tenggelam ke dalam dagingnya. Tetesan darah merembes keluar. Dia secara paksa menekan keinginan untuk melakukan pembunuhan, dan berseru, "Han Lin, pastikan kamu tidak membiarkan aku melihatmu di luar." Ancaman dalam kata-kata ini sangat jelas. Selama Ling Han berani meninggalkan Clear Heaven Pass, dia akan berani memberikan serangan fatal. Ling Han tertawa keras, dan mengacungkan jarinya pada Shen Chao. "Ayo, lakukan gerakanmu. Jika tidak, kamu akan menjadi cucuku." "Kamu mencari kematian." Pada awalnya, Shen Chao sudah dengan paksa menekan amarahnya. Tetapi bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu dari Ling Han? Segera, dia mengangkat tangannya, dan meledak ke arah Ling Han. Peng, semua orang merasa penglihatan mereka kabur, dan Shen Chao sudah dikirim terbang kembali dengan berat. "Sial,
sihir macam apa yang terjadi di sini? Bersambung ke chapter 2231. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.